Pemuda miskin rela jual warisan demi selamatkan seorang pria yang kecelakaan tragis dan perlu biaya operasi. Ternyata yang ia tolong adalah anak CEO dan pemuda itu mendapat imbalan 5x lipat. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kabut pagi masih menyelimuti lembah ketika Dendi membuka mata di atas balai-balai kayunya yang keras. Dingin menyelinap lewat celah-celah papan dinding rumah kayu warisan orang tuanya yang sudah reyot. Suara jangkrik malam telah berganti dengan kokok ayam tetangga, menandai dimulainya hari yang, baginya, tak akan jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Dendi, pemuda berusia 23 tahun dengan rahang berotot dan mata yang selalu memancarkan keteguhan, mengusap wajahnya yang letih. Punggungnya pegal. Pekerjaannya kemarin sebagai kuli angkut di pasar induk, menenteng karung-karung beras dan bawang seharian penuh, masih menyisakan bekas di otot-ototnya. Upah hariannya yang pas-pasan itu sudah ia bagi kemarin, untuk membayar listrik yang nyaris diputus, membeli beras, minyak, dan sedikit ikan asin. Tak ada sisa. Dia turun dari balai-balai dan berjalan ke sumur di belakang rumah. Air dingin yang disiramkannya ke wajah sedikit mengusir kantuk. Dari jendela tanpa kaca, matanya memandang hamparan sawah kecil di belakang rumah. Satu-satunya lahan yang masih tersisa dari warisan yang dulu lebih luas. Sebagian sudah ia jual bertahap untuk biaya pengobatan ibunya sebelum akhirnya meninggal 2 tahun lalu. Kini, tinggal sepetak sawah seluar 500 meter persegi dan rumah kayu beratap seng ini yang menjadi penanda terakhir bahwa ia pernah memiliki keluarga, sebuah akar. Masih bersyukur, Den, bisiknya pada dirinya sendiri, mengulang mantra yang selalu diucapkan almarhum ibunya. Tapi pagi ini, mantra itu terasa berat diucapkan. Surat peringatan terakhir dari bank mengenai tunggakan kredit motornya yang sudah menumpuk 6 bulan, terselip di balik foto lama di meja kecil. Motor tua itu, Honda Supra 2005, bukan sekadar kendaraan. Itu adalah nadi pencahariannya. Tanpanya, ia tak bisa mencari pekerjaan ke pasar atau ke proyek-proyek bangunan yang lebih jauh. Setelah sarapan nasi hangat dengan sambal terasi, Dendi mengenakan kemeja lusuh yang paling rapi yang ia miliki. Hari ini ada sedikit harapan. Seorang kontraktor yang pernah ia bantu membangun gudang di desa sebelah, kabarnya butuh tenaga tambahan untuk proyek perbaikan jembatan. Gajinya dijanjikan harian, tapi lebih besar dari di pasar. Perjalanan dengan motornya yang terkadang ngelitik di tanjakan itu memakan waktu setengah jam. Tapi ketika ia tiba di lokasi, harapannya pupus. Sang kontraktor, Pak Roni, menggeleng sambil mengisap rokok. Maaf, Den. Tenaganya sudah cukup dari kemarin. Coba lagi minggu depan, kata Pak Roni, tidak menatap matanya. Hati Dendi seperti dihantam batu. Minggu depan? Ia butuh uang sekarang. Utang rentenir, si Tuan Kelik, sudah mendesak. Bunganya berlipat setiap minggu. Dulu ia terpaksa meminjam untuk biaya pemakaman ibunya, dan sekarang ia seperti terjebak dalam lumpur yang semakin menghisap. Dengan langkah gontai, ia memutuskan untuk pergi ke pasar lagi. Siapa tahu ada yang butuh tenaga dadakan. Sepanjang perjalanan, ia melewati rumah-rumah baru yang dibangun dengan tembok kokoh, mobil-mobil diparkir di halaman. Kehidupan seolah berjalan cepat, meninggalkannya sendirian di pinggirannya. Ia teringat janjinya pada sang ayah di ranjang kematiannya. Jaga baik-baik warisan kita, nak. Itu bukti jerih payah kami. Dendi menggigit bibir. Ia merasa gagal. Bukan hanya gagal meningkatkan hidup, tapi bahkan mempertahankan apa yang ada kini terasa mustahil. Sepanjang hari di pasar, ia hanya mendapat pekerjaan membantu menurunkan 1 truk bawang. Upahnya cukup untuk membeli sedikit sayur dan membeli bensin. Saat matahari mulai condong ke barat, perut Dendi keroncokan, namun ia memilih untuk pulang. Ada sedikit uang receh di sakunya, lebih baik ditabung untuk bayar listrik. Malam kembali menyapa. Di rumah kayunya yang sunyi, Dendi menyalakan lampu neon 5 watt yang membuat ruangan tampak suram. Ia mengambil sebuah bingkai foto kayu yang lapuk. Di dalamnya, foto keluarga kecil. Ayahnya dengan senyum sederhana, ibunya memeluknya erat, dan Dendi kecil duduk di pangkuan ayahnya. Latarnya adalah rumah ini, tetapi terlihat lebih kokoh dan dicat cerah. Maaf, Yah. Maaf, Bu. Gumamnya. Suaranya parau.
Dan sepertinya tidak becus. Warisan ini, mungkin tidak akan bisa lama lagi aku pertahankan. Air matanya yang selama ini ia tahan, akhirnya menetes. Tangis seorang pemuda yang sendirian memikul beban hidup yang terlalu berat untuk pundaknya. Tangis karena ketakutan akan masa depan yang gelap. Tangis karena kesepian yang menggerogoti jiwa. Dia tidur dengan perut kosong dan hati penuh beban. Mimpi buruknya adalah gambaran rumah kayu itu dirobohkan, digantikan oleh pagar tinggi dan bangunan megah, sementara ia terlempar tak tentu arah. Ia terbangun berkeringat dingin di tengah malam. Di luar, bulan purnama menyinari atap sengnya yang berkarat dan sawah kecilnya yang menguning. Warisan. Bagi dunia, itu hanyalah aset tak berharga. Tapi bagi Dendi, itu adalah seluruh ingatannya, cinta kasih orang tuanya yang terwujud, dan satu-satunya identitas yang ia miliki. Ia berjanji sekali lagi, pada dirinya dan pada foto orang tuanya, ia akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan sejengkal tanah dan atap di atas kepalanya ini. Dia tidak tahu bahwa esok hari, takdir akan membawanya ke sebuah tikungan di jalan yang akan menguji janjinya itu sampai pada titik yang paling ekstrim, dan merombak seluruh hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan, melalui sebuah kecelakaan tragis dan seorang pria asing yang sekarat di pinggir jurang. Senja itu, udara berubah cepat. Langit yang semula kelabu pekat, akhirnya melepaskan bebannya. Hujan turun bukan rintik-rintik, tetapi langsung deras dan mengguyur, mengubah jalan tanah beraspal tipis di daerah pegunungan itu menjadi licin dan bermandikan genangan. Di atas motor tuanya, Dendi membungkuk melawan hujan dan angin. Jas hujan plastik murahan yang ia kenakan tak banyak membantu. Air sudah merembes dari leher dan pergelangan tangannya, membuatnya menggigil kedinginan. Tapi bukan hujan yang memberatkan pikirannya. Sepanjang perjalanan pulang dari kota kecamatan, hanya satu hal yang berputar-putar di kepalanya. Wajah Tuan Klik, si rentenir. Minggu depan, Dendi, lunasi pokok dan bunganya, atau aku yang akan datang ke rumahmu, ancam si rentenir tadi siang dengan suara datar namun mengiris. Jumlahnya bukan lagi sekadar ratusan ribu, tetapi sudah membengkak menjadi hampir 15 juta rupiah karena bunga berlipat. Dendi merasa tercekik. Janjinya semalam untuk mempertahankan rumah warisan terasa seperti hayalan yang semakin jauh. Satu-satunya cara cepat adalah menjual sebagian sawah terakhir itu, dan pikirannya sakit saat membayangkannya. Hujan semakin menjadi. Visibilitas berkurang drastis. Lampu motornya yang redup hanya mampu menerobos kabut air sejauh beberapa meter. Dendi melambatkan laju kendaraannya, berhati-hati di setiap tikungan. Jalan ini terkenal berbahaya, apalagi di cuaca seperti ini. Di sebelah kiri jalan, tebing curam. Di sebelah kanan, jurang yang gelap dan dalam, hanya dipagari oleh pembatas beton pendek yang sudah retak-retak di beberapa bagian. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, silau lampu besar menyapu pandangannya. Sebuah kendaraan besar, sepertinya SUV, melaju dengan kecepatan yang Dendi rasa terlalu tinggi untuk kondisi seperti ini. Dendi meminggirkan motornya sebisa mungkin, hampir menempel ke tebing. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat SUV itu melewati sebuah genangan air besar tepat di tikungan, kendaraan itu tiba-tiba terlihat oleng. Pengemudinya mungkin mencoba mengoreksi, tetapi di atas permukaan licin, koreksi itu malah menjadi fatal. Lampu SUV itu berputar liar, menyilaukan mata Dendi, sebelum tubuh besar kendaraan itu kehilangan kendali sepenuhnya. Dentuman keras yang memekakan telinga, suara logam dan kaca remuk, menghantam kesunyian malam yang hanya diisi derai hujan. SUV itu menabrak pembatas beton, menerobosnya dengan mudah, lalu terpelanting dan terguling beberapa kali sebelum akhirnya terhenti di bibir jurang, dengan posisi miring dan bagian depannya hancur total. Jantung Dendi berdegup kencang, nyaris keluar dari dadanya. Kecelakaan itu terjadi hanya beberapa puluh meter di depannya. Seluruh tubuhnya gemetar, tapi naluri pertama yang muncul bukanlah rasa takut untuk dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, ia menurunkan motornya di pinggir jalan yang aman dan berlari ke arah puing-puing yang masih berdebu itu. Hujan tetap deras, membasahi tubuhnya yang sudah setengah basah. Bau bensin, oli, dan debu memenuhi udara. SUV hitam mewah itu kini tak lebih dari besi tua yang ringkih. Melalui kaca depan yang pecah, Dendi bisa melihat seorang pria tersangkut di kursi pengemudi. Tubuhnya terpelintir, kepala terkulai ke samping. Darah, campuran merah pekat dengan air hujan,
mengalir dari dahinya dan merembes dari lengan bajunya yang robek. "Bapak! Bapak!" teriak Dendi, mendekat dengan hati-hati. Pintu pengemudi penyok parah dan tidak bisa dibuka. Pria di dalamnya, yang tampaknya masih muda, mungkin seusia Anton, 27, mengeluarkan suara erangan lemah. Matanya setengah terbuka, penuh dengan rasa sakit dan kebingungan yang mendalam. "Tolong!" bisik pria itu, hampir tak terdengar, sebelum matanya terpejam lagi, pingsan. Panik mulai menyelinap, tapi Dendi berusaha menahannya. Ia mencoba menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga, namun tidak berhasil. Ia melihat ke sekeliling. Jalan sepi. Hujan dan gelap membuat tidak ada kendaraan lain yang lewat. Ia harus bertindak cepat. Ingatannya tentang pelatihan pertolongan pertama di sekolah dulu, yang sudah lama, berusaha ia rakit kembali. Jangan banyak menggerakkan korban jika ada kemungkinan cedera tulang belakang. Tapi keadaan darurat, mobil bisa meledak, meski kecil kemungkinannya, atau tergelincir lebih dalam ke jurang. Dan pria itu jelas butuh pertolongan medis segera. Dendi berlari kembali ke motornya, mengambil sebuah batang besi kecil yang ia bawa untuk jaga-jaga. Dengan alat seadanya itu, dan dengan tenaga yang didorong oleh adrenalin, ia berusaha membuka pintu. Setelah beberapa kali hentakan, pintu akhirnya terbuka dengan suara mengerikan. Sekarang, ia harus mengeluarkan korban. Dengan sangat hati-hati, ia membuka sabuk pengaman pria itu. Setiap kali tubuh korban bergerak sedikit, erangan lemah keluar dari bibirnya yang pucat. Dendi menyadari betapa parah lukanya, kemungkinan patah tulang, dan perdarahan yang harus segera dibendung. Dia melepas ikat pinggangnya sendiri dan mengikatkannya di bagian atas luka di lengan pria itu sebagai torniket darurat. Lalu, dengan kekuatan yang ia tidak tahu dari mana datangnya, Dendi menarik pria itu keluar dari reruntuhan, menyangga tubuhnya sebaik mungkin. Pria itu lebih berat dari yang ia kira, dan Dendi hampir terjatuh di atas lumpur dan pecahan kaca. Setengah menyeret, setengah menggendong, Dendi berhasil membawa pria malang itu menjauh dari mobil dan ke pinggir jalan yang relatif aman. Di sana, di bawah guyuran hujan, Dendi membaringkannya, melepas jaketnya yang basah untuk menyangga kepala korban. Darah masih mengalir. Wajah pria itu semakin pucat, nafasnya tersengal dan dangkal. "Tahan, ya, tahan," gumam Dendi sambil terus menekan luka di lengan dengan sisa kain yang ia sobek dari bajunya sendiri. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu sebelum akhirnya lampu sebuah pick-up tua muncul dari balik tikungan. Dendi melambai-lambaikan tangannya dengan putus asa. Pick-up itu berhenti. Sopir dan kernetnya, warga desa tetangga yang mengenal Dendi, terkejut melihat pemandangan itu. "Dendi, lo yang nabrak?" tanya sang sopir, "Pak Warsito." "Bukan, Pak. Kecelakaan. Dia butuh rumah sakit. Sekarang juga," teriak Dendi. Tanpa banyak tanya, mereka membantu menaikkan pria tak sadarkan diri itu ke bak belakang pick-up. Dendi ikut naik, terus memegangi dan menekan luka korban sepanjang perjalanan berliku dan terguncang menuju rumah sakit terdekat. Hujan masih membasahi mereka. Darah di tangan Dendi sudah mulai mengering, tercampur air dan lumpur. Di dalam bak pick-up yang gelap, dengan tubuh korban yang semakin dingin, Dendi hanya bisa memandang wajah pria asing itu. Siapa dia? Apa keluarganya tahu? Bisakah ia selamat? Dan di tengah kepanikan dan ketakutannya, sebuah pemikiran singkat melintas di benak Dendi. Ini pasti menghabiskan biaya yang sangat besar. Tapi ia segera mengusir pikiran itu. Itu urusan nanti. Sekarang, satu-satunya misi adalah membawanya hidup-hidup ke rumah sakit. Takdir telah mempertemukan dua orang dari dunia yang berbeda di tikungan maut itu. Dan tanpa Dendi sadari, keputusan impulsifnya untuk berhenti dan menolong akan menjadi awal dari sebuah perjalanan yang jauh lebih dahsyat daripada kecelakaan malam ini. Sebuah perjalanan yang akan menguji segala yang ia miliki, percayai, dan perjuangkan. Pintu geser instalasi gawat darurat, IGD, terbuka dengan desisan khasnya, menyambut kerumunan basah kuyup yang membawa tubuh tak sadarkan diri. Sorak-sorai tenaga medis menggantikan keheningan malam di luar. Anton, pria asing yang tak dikenal, segera diletakkan di atas troli dan dihimpit oleh dokter dan perawat. Kecelakaan lalu lintas, multiple trauma, GCS rendah, teriak Dendi, mengulang apa yang pernah ia dengar di sinetron, sambil berlari kecil mengikuti troli.
Keluarnya siapa? Tanya seorang perawat muda sambil berjalan cepat. Saya yang nemuin. Saya tidak kenal, jawab Dendi, napasnya tersengal. Perawat itu melempar pandangan singkat pada penampilan Dendi. Baju lusuh, celana berlumpur, dan wajah penuh kecemasan. Sebuah anggukan cepat. Ikat pinggang ini torniket darurat? Bagus. Tapi sekarang serahkan ke kami. Tunggu di luar. Dendi dituntun ke ruang tunggu IGD yang kosong kecuali bau antiseptik yang menusuk hidung. Penerangan neon putih yang terlalu terang membuat bayangannya terpantul di lantai mengilat yang baru dipel. Ia duduk di kursi plastik keras. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Dingin bukan lagi dari hujan, tapi dari dalam. Ia memandangi tangannya yang masih ada noda darah Anton yang sudah mengering, tercampur dengan kotoran dan air hujan. Tangannya gemetar. Waktu di ruang tunggu itu berjalan dengan paradoks. Lambat seperti tetesan air, namun cepat karena ia tak bisa mengingat apapun selain suara langkah kaki, bunyi monitor, dan pintu yang buka tutup. Beberapa kali ia berdiri, mendekati pintu IGD, berusaha mengintip dari celah kecil, tetapi hanya melihat keriuhan yang tak ia pahami. Setelah mungkin 1 jam, atau lebih, seorang dokter keluar dengan wajah lelah dan serius. Dokter itu menghampiri Dendi, satu-satunya orang di ruang tunggu. Keluarga pasien. Saya yang menemukannya, Dok. Saya tidak tahu keluarganya. Dokter menghela napas. Kondisinya kritis. Ada perdarahan internal di abdomen, kemungkinan ruptur limpa, fraktur multipel pada tulang rusuk dan tulang paha kanan, dan ada trauma kapitis. Dia butuh operasi besar, dan segera, kalau mau diselamatkan. Dendi mengangguk. Meski separuh istilah medis itu tak ia pahami. Intinya jelas, Anton sekarat. Oke, Dok. Operasi saja. Dokter itu memandangnya dengan tatapan kompleks, campuran simpati dan kegetiran administratif. Itu yang mau saya bicarakan. Operasi semacam ini butuh biaya yang tidak sedikit. Uang muka untuk kamar operasi, darah, dan tim dokter spesialis. Paling tidak 200 juta harus didepositkan dulu. Kamu punya asuransi pasien? Kartu identitasnya. Dendi menggeleng. Hampa. Dompetnya? Saya tidak lihat. Mobilnya hancur di jurang. Kita coba identifikasi nanti. Tapi untuk operasi, kita butuh jaminan pembiayaan sekarang. Rumah sakit punya aturan. Tanpa itu. Dokter itu tak menyelesaikan kalimatnya, tapi mata dan bahunya yang mengangkat sudah cukup jelas. Tanpa itu, kita tidak bisa berbuat banyak. Perasaan Dendi campur aduk. Kemanusiaan berteriak untuk segera menyelamatkan nyawa. Tetapi realitas, angka 200 juta, seperti tembok batu yang menghadang. Uang sebanyak itu baginya adalah sesuatu yang hampir mitos. Biaya yang bisa melunasi semua utangnya, memperbaiki rumah, dan masih tersisa untuk hidup bertahun-tahun. Dan itu hanya uang muka. Tidak ada keluarga yang bisa dihubungi, tanyanya lemah. Kami coba dari data SIM jika ditemukan. Tapi proses itu butuh waktu. Pasien ini tidak punya waktu, Young Man. Pendarahan dalamnya bisa merenggut nyawanya dalam hitungan jam. Dokter pun pergi, meninggalkan Dendi sendirian dengan dilema yang maha berat. Ia berjalan pelan ke arah jendela ruang ICU, di mana melalui kaca ia bisa melihat Anton terbaring tak bergerak, dikelilingi mesin dan selang. Wajah Anton pucat, hampir seperti lilin. Hanya naik turunnya dada yang dibantu ventilator yang menunjukkan ia masih bertahan. Di sanalah, di lorong sunyi yang hanya diterangi lampu redup itu, bisikan-bisikan mulai bergema di kepalanya. Ini bukan urusanmu. Kamu sudah bawa dia ke sini. Itu sudah lebih dari cukup. Dia orang kaya. Lihat mobilnya. Pasti punya keluarga yang bisa bayar. Kamu cuma orang miskin. Ngapain membebani diri? 200 juta. Itu bisa untuk hidupmu. Untuk selamat dari rentenir. Untuk mempertahankan warisan. Tapi, dia akan mati. Bayangan wajah Anton yang sekarat bertabrakan dengan bayangan wajah ayahnya di foto, yang selalu mengajarkannya untuk menjadi manusia yang berguna. Ia teringat rasa tak berdaya saat melihat ibunya terbaring sakit tanpa biaya yang memadai.
Ia tak ingin dokter lain harus mengatakan pada keluarga Anton apa yang pernah dikatakan pada dirinya dulu. Kami sudah berusaha, tapi tanpa ia sadari, kaki telah membawanya mendekati kaca icu. Tangannya menempel di kaca yang dingin. Ia memandangi Anton, seorang manusia sama seperti dirinya, yang nyawanya menggantung di tali yang sangat tipis. Lalu, dengan suara lirih yang hanya bisa didengar oleh hatinya sendiri, ia berkata, "Tapi ini nyawa." 3 kata itu mengkristal menjadi sebuah tekad. Sebuah keputusan gila yang melawan segala naluri survivalnya sendiri. Ia berbalik, berjalan dengan langkah tegas yang mengejutkan dirinya sendiri, menuju ke meja administrasi IGD. Petugas di belakang meja mendongak. "Saya mau urus jaminan untuk pasien Anton." "Pasien kecelakaan tadi," kata Dendi, suaranya lebih mantap dari yang ia duga. Petugas itu, seorang wanita parubaya, melihatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Keluarga pasien. Saya yang menanggung. Saya akan urus dananya. Tapi tolong, operasinya jangan ditunda. Tolong yakinkan dokternya." Wanita itu terlihat ragu, tetapi mungkin karena nada mendesak dan ketulusan di mata Dendi, atau mungkin karena protokol kemanusiaan, ia akhirnya menganggung. "Saya akan siapkan berkas dan informasikan ke tim dokter. Tapi deposit harus cair paling lambat 2 jam lagi, atau segala persiapan akan dihentikan." Dendi mengangguk cepat. 2 jam. Saya kembalikan dengan uangnya." Ia meninggalkan rumah sakit dengan langkah cepat. Hujan sudah reda, meninggalkan udara dingin dan basah. Di parkiran, motor tuanya terlihat seperti besi rongsokan di antara mobil-mobil lain. Tapi saat ini, motor itu adalah kendaraan tercepat yang ia miliki menuju sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya. Saat mesin motor yang dingin akhirnya hidup dengan suara terkekeh, satu lagi bisikan muncul. Kali ini bukan dari keraguan, tapi dari sebuah kepastian yang pedih. "Kamu tahu apa yang harus dilakukan, Dendi?" "Ya, ia tahu. Hanya ada satu aset yang bisa dicairkan dengan cepat senilai 200 juta, rumah dan sepetak sawah warisan orang tuanya. Janjinya semalam untuk mempertahankannya mati-matian akan ia langgar sendiri, demi nyawa seorang asing." Air mata akhirnya tumpah, bercampur dengan sisa air hujan di wajahnya, saat motor membawanya melaju dalam gelap menuju rumah yang tidak akan lama lagi menjadi miliknya. Perjalanan pulang kali ini terasa seperti perjalanan menuju sebuah pengkhianatan terbesar. Pengkhianatan terhadap janji pada orang tuanya, demi sebuah janji yang lebih besar pada kemanusiaan. Malam itu, jalanan sepi dan basah seolah mencerminkan hati Dendi yang kelam. Deru motor tuanya terdengar keras, memecah kesunyian, seolah protes terhadap beban yang harus ditanggungnya. Angin malam yang menerpa wajahnya terasa seperti sabetan kecil, mengingatkannya pada realitas pedih yang harus ia hadapi. Tidak langsung pulang, Dendi menuju sebuah warung kopi yang masih buka di pinggir jalan, milik Pak Didi yang sudah seperti paman baginya. Cahaya lampu neon kuning dari warung itu seperti mercusuar di tengah kegelapan malamnya. "Kopi hitam pekat, Pak," kata Dendi dengan suara serak saat duduk di bangku plastik yang reyot. Pak Didi, lelaki berusia 60-an dengan wajah penuh kerutan, membelalak. "Dendi, kenapa lo?" Basah kuyup, muka pucat. "Kecelakaan." "Bukan saya, Pak," jawab Dendi singkat, menatap kosong ke arah jalan. "Nemu orang kecelakaan parah. Bawa ke rumah sakit." Pak Didi mengangguk pelan sambil menuangkan kopi hitam pekat ke dalam gelas kaca. "Lo anak baik, Den. Tapi kok muka lo kayak orang habis ngeliat hantu?" Dendi menarik napas dalam. Dia butuh operasi. 200 juta uang muka. Keluarganya belum ketemu. Secangkir kopi yang hampir sampai di mulut Dendi berhenti di udara. Pak Didi memandangnya tajam. Dan saya yang janji bayarin," ucap Dendi, suaranya hampir berbisik. Warung kopi itu mendadak sunyi, hanya diisi suara jangkrik dan denting gelas dari ember cucian. "Lo gila?" teriak Pak Didi, membuat 1-2 pelanggan lain yang sedang mabuk ringan menengok. 200 juta? Dendi, lo punya duit segitu? Dari mana? Lo mau jadi orang baik? Oke, tapi jangan sampai ngorbanin diri sendiri. Itu urusan keluarganya. Air mata yang sudah ditahan Dendi sejak di rumah sakit akhirnya meledak. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan,
Bahunya terguncang. Saya tahu, Pak. Tapi dia bisa mati. Saya lihat sendiri. Dokternya bilang cuma punya waktu jaman. Kalau nunggu keluarganya, bisa keburu. Suaranya tercekat. Pak Didi mendekat, duduk di sampingnya, dan meletakkan tangan kasar di pundak Dendi. Tenang, nak, tenang. Suaranya lebih lembut. Terus lo mau apa? Mau ngutang ke Tuan Klik lagi? Itu bunuh diri. Dendi mengangkat wajahnya yang basah. Saya mau jual rumah, Pak. Kali ini, Pak Didi terdiam sangat lama. Matanya yang sipit memandang Dendi dengan campuran rasa sedih, iba, dan ketidakpercayaan. Rumah dan sawah warisan orang tuamu, satu-satunya yang lo punya. Ada cara lain, Pak? Tanya Dendi, putus asa. Saya jual cepat. Berapapun harganya, yang penting cair sekarang. Besok pagi harus sudah di rumah sakit. Pak Didi menghela napas panjang, mengusap wajahnya. Pemuda nekat. Bapakmu di sana pasti campur tangan nih. Ia berdiri, mengambil ponsel tua dari saku celananya. Kebetulan, saya kenal maklar tanah. Namanya Pak Slamet. Dia biasa terima barang darurat. Tapi, harganya pasti ditekan sangat rendah. Mau? Dendi mengangguk. Tanpa ragu. Keputusannya sudah bulat. Mau, Pak. Telepon saja. Katakan saya jual semua. Rumah dan sawah belakang. Cepat. Sambil menunggu Pak Didi menelepon, Dendi meminum kopinya yang sudah mulai dingin. Rasanya pahit. Jauh lebih pahit dari biasanya. Ia memandang keluar jendela, ke arah gelapnya jalan yang menuju ke rumahnya. Rumah yang penuh kenangan. Tempat ia dilahirkan, dibesarkan, ditinggal oleh orang tuanya satu persatu. Setiap sudutnya adalah cerita. Setiap retakan di dinding kayu adalah saksi bisu tawa dan tangis keluarganya. Sudah, kata Pak Didi, memutuskan lamunannya. Pak Slamet mau ketemu sekarang. Di warungnya dekat pasar. Dia tunggu. Dendi bangkit, mengeluarkan uang receh untuk membayar kopi, tetapi Pak Didi menolak. Sudah, Den. Lo butuh itu. Hati-hati di jalan. Dan, pikir sekali lagi. Ini langkah yang sangat besar. Tapi Dendi sudah tak bisa berpikir lagi. Pikirannya hanya tertuju pada hitungan mundur 2 jam dan bayangan Anton yang terbaring di Icu. Warung Pak Slamet lebih mirip gudang dengan meja. Penuh dengan berkas-berkas map, alat ukur tanah, dan bau rokok kretek yang menusuk. Pak Slamet sendiri adalah lelaki gemuk dengan kumis tipis dan mata yang selalu berbinar menghitung. Jadi, kamu mau jual kilat? Tanah warisan di Dusun Karangasem, dengan rumah kayu 6x9 meter, plus sawah 500 meter persegi di belakang. Tanya Slamet sambil mengisap rokoknya. Iya, Pak. Semuanya. Cair hari ini juga, kata Dendi tegas. Slamet menyeringai. Cair hari ini? Itu mustahil. Nah, proses sertifikat saja butuh waktu. Saya butuh uang mukanya sekarang, Pak. Minimal 200 juta. Besok pagi. Potong Dendi, suaranya meninggi. Slamet memandangnya dengan tatapan tajam, seperti pedagang yang melihat barang buruan. Darurat ya? Baik. Ia mengambil kalkulator dan mulai menekan-nekan. Harga pasaran tanah di sana, dengan kondisi rumah kayu sudah tua, sawahnya juga kecil. Mungkin sekitar 350 juta kalau dijual normal dengan proses biasa. Dendi hampir merasa lega. Itu lebih dari cukup. Tapi, lanjut Slamet, kata itu seperti pisau. Karena lo butuh cepat, dan tunai, saya yang nemenin risiko. Likuiditas saya terikat. Saya bisa kasih lo 200 juta. As. Itu pun saya harus keluar modal dari kantong pribadi tengah malam begini. Dendi merasa dunia berputar. 200 juta? Itu harga mati yang persis sama dengan biaya uang muka operasi. Ia tak mendapat kelebihan sepeser pun. Semua hartanya, seluruh warisan dan kenangan, ditukar pas untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Tidak bisa lebih, Pak? Desis Dendi, suaranya lemah. Tidak bisa. Take it or leave it.
Itu pun kalau saya mau bantu karena kasihan sama cerita lo. Kalau enggak, coba saja cari pembeli lain tengah malam begini, kata Slamet dengan sikap acuh, seolah siap berdiri. Konflik dalam diri Dendi memuncak. Ini perampokan terbuka di atas penderitaannya. Tapi di depan matanya, bayangan Anton yang sekarat dan hitungan mundur 2 jam terus berdetak. Ia melihat jam dinding. Sudah hampir 1 jam terbuang. Dengan suara yang hampa, seperti roh yang telah keluar dari tubuhnya, Dendi berkata, "Setuju, Pak. 200 juta. Tapi sekarang juga." Slamet tersenyum tipis. "Pintar. Saya siapkan uang cash dan surat perjanjian jual beli di bawah tangan dulu. Besok kita urus notaris dan balik nama." Prosesnya berlangsung cepat dan hambar. Dendi menandatangani selembar kertas yang isinya ia hampir tidak baca. Sebuah tas hitam berisi uang tunai dalam pecahan ratus ribuan diserahkannya. Beratnya terasa seperti batu di tangannya. Saat ia keluar dari warung Pak Slamet, tas hitam itu tergenggam erat. Langit masih gelap. Ia tidak langsung ke rumah sakit. Ia naik motornya dan menuju rumahnya untuk terakhir kalinya. Dia berdiri di depan rumah kayu itu. Dalam gelap, rumah itu tampak begitu kecil, rapuh, namun penuh jiwa. Ia masuk, menyalakan lampu, dan berjalan dari ruang tamu ke kamarnya yang sempit. Ia menyentuh dinding, meja, dan foto orang tuanya yang masih terpajang. "Maaf, Yah. Maaf, Bu," bisiknya lagi, kali ini dengan rasa bersalah yang membakar. "Saya janji jaga, tapi saya jual. Tapi, untuk nyawa, Bu. Untuk nyawa orang." Ia meremas dadanya, seolah mencoba meredam sakit yang tak tertahankan. Dia mengambil foto itu, satu-satunya barang yang ia izinkan untuk diselamatkan dari penjualannya. Lalu, dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah itu, mengunci pintu untuk terakhir kalinya, dan meletakkan kuncinya di atas meja depan, sesuai perjanjian dengan Slamet. Perjalanan ke rumah sakit pada dini hari itu adalah perjalanan paling hampa dalam hidupnya. Tas berisi uang terasa asing. Ia merasa seperti telah menjual sebagian dari jiwanya. Tapi ketika ia tiba di administrasi rumah sakit, dan petugas wanita parubaya itu membuka tas dan mulai menghitung uang dengan mesin, lalu memberikan kwitansi deposit, ada satu perasaan aneh yang muncul, sebuah kepastian. Sambil menyerahkan kwitansi ke perawat IGD, dia melihat ke arah Icu. Operasi Anton sudah bisa dimulai. Nyawa akan diselamatkan. Dendi jatuh terduduk di kursi tunggu, kehabisan tenaga. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya berbunga-bunga dengan kepedihan dan sebuah kedamaian kecil yang paradoks. Ia telah kehilangan segalanya. Tapi di lorong rumah sakit yang terang benderang itu, untuk pertama kalinya malam itu, ia bisa menarik napas lega. Perang di dalam hatinya telah usai, dengan sebuah kekalahan yang terasa seperti kemenangan paling pahit. Fajar masih enggan menampakkan diri sepenuhnya ketika Dendi kembali ke desanya. Kabut pagi menyelimuti jalan tanah, seolah menyembunyikan rasa malu dan kekosongan yang ia bawa. Tas hitamnya kini kosong, berganti dengan selembar kwitansi rumah sakit yang ia simpan seperti barang berharga di saku dalamnya. Tubuhnya lelah tak terkira, namun mata dan pikirannya terjaga, dipenuhi oleh gemericik mesin penghitung uang dan bau antiseptik. Dia tidak pulang ke rumah, karena tidak ada lagi rumah untuk dituju. Ia mengarahkan motornya ke rumah Pak Didi, yang kebetulan juga memiliki sebuah gudang kecil di belakang warung kopi. Pak Didi, yang sudah bangun mempersiapkan dagangan, terkejut melihatnya. "Sudah selesai urusannya?" tanya Pak Didi. Matanya menatap lelah di wajah Dendi. Dendi mengangguk pelan. "Uangnya sudah disetor. Operasi sedang berjalan." Suaranya datar, seperti orang yang baru kehilangan nyawa, bukan menyelamatkannya. "Dan rumah terjual. 200 juta pas. Saya tinggalkan kunci di dalam." Pak Didi menghela napas panjang, menggeleng-geleng. "Astaga, Dendi. Lo ini." Dia tak mampu melanjutkan, hanya memeluk bahu Dendi erat-erat. "Kamu bisa tinggal di gudang sini dulu. Ambil kasur tua itu." Rasa terima kasih yang membuncah membuat Dendi hampir menangis lagi, tapi ia menahannya. Kelelahan akhirnya menang. Ia tertidur pulas di atas kasur busuk di gudang gelap,
dengan foto orang tuanya masih tergenggam di tangannya. Tapi dunia tidak tidur. Kabar tentang tindakan Dendi telah menyebar bagai angin prahara di desa kecil itu. Desa tempat semua orang saling mengenal, dan setiap keputusan seseorang adalah bahan perbincangan bersama. Penyebarnya adalah Sitono, kernet pick-up yang membantu membawa Anton ke rumah sakit. Dia melihat Dendi menyerahkan tas penuh uang. Dia mendengar cerita singkat Dendi ke Pak Warsito. Dan di warung kopi pagi itu, dengan segelas teh panas di tangan, Sitono berseru pada semua pelanggan. Kalau kalian tahu, Dendi itu menjual rumah dan sawahnya. Semuanya. Demi orang kota yang kecelakaan yang dia gak kenal. Katanya buat biaya operasi, ratusan juta. Suasana warung pagi itu langsung riuh. Apa? Teriak Paman Dirman, saudara jauh almarhum ayah Dendi. Dia gila. Warisan satu-satunya dari orang tuanya dijual buat orang lain. Orang kota tajir MAH pasti punya asuransi, atau keluarganya yang bayar. Dendi pasti ditipu, sahut seorang tetangga lain. Atau dia dapat bagian lebih besar, tapi disembunyikan. Timpal yang lain, dengan nada penuh kecurigaan. Gosip itu tumbuh subur, diperkaya oleh imajinasi dan rasa iri. Sebelum tengah hari, versi ceritanya sudah bermacam-macam. Ada yang bilang Dendi memang penyebab kecelakaan itu, lalu menjual rumah untuk tutupi kesalahan. Ada yang bilang dia mendapat janji imbalan miliaran dari keluarga korban. Ada juga yang mencapnya sebagai anak durhaka yang memboroskan harta warisan. Puncaknya adalah ketika Paman Dirman, merasa punya hak sebagai keluarga, datang menemui Dendi di gudang Pak Didi. Wajahnya merah padam. Dendi, bangun kau! Hardiknya, membangunkan Dendi dari tidur nyenyaknya. Dendi membuka mata, bingung. Paman, benar kau jual rumah dan tanah orang tuamu? Dendi duduk, mengusap wajah. Benar, Paman. Untuk orang lain. Aku sudah dengar. Sambar Paman Dirman, tak memberi kesempatan. Kau pikir kau pahlawan? Kau ini bodoh. Naif. Orang tuamu berguling di kubur karena ulahmu. Perkataan itu seperti tamparan keras. Dendi berusaha menjelaskan. Suaranya gemetar. Paman, dia nyaris mati. Saya cuma... Kau cuma apa? Teriak pamannya, semakin menjadi. Kau bukan orang kaya yang bisa beramal. Kau miskin. Hidupmu saja susah. Sekarang kau mau hidup di mana? Gubuk ini? Kau jual satu-satunya yang membuatmu masih punya harga diri. Untuk apa? Untuk pujian? Untuk disebut pahlawan? Keluarga orang itu bahkan belum datang. Belum bilang terima kasih pun. Kau sudah habiskan segalanya. Setiap kata melukai lebih dalam dari pisau. Diri Dendi yang paling ragu-ragu dan takut bangkit mendengarkan. Apa ia tindakannya bodoh? Apa dia hanya mencari pujian? Keraguan yang ia pendam sejak di lorong Icu mulai menghantui. Tetangga-tetangga lain sudah berkerumun di depan gudang, mendengarkan. Pandangan mereka campur aduk. Ada yang iba, tetapi lebih banyak yang menggelengkan kepala dengan cibiran. Lihat itu, bisik seorang ibu pada yang lain. Muda, tapi tidak punya pertimbangan. Gampang tergiur cerita sedih. Orang tuanya dulu kerja keras beli tanah itu. Sekarang habis dalam satu malam, sahut yang lain. Dendi menunduk, tak sanggup menatap mereka. Pembelaan dari Pak Didi. Sudah, biarkan anak ini. Dia sudah cukup menderita. Tenggelam dalam gemuruh cemoohan dan nasihat yang tidak diminta. Paman Dirman akhirnya pergi dengan geram, meninggalkan ancaman. Kau lihat saja. Kau akan menyesal. Keluarga orang kaya itu akan anggap kau pengemis. Dan kau akan dapat apa-apa. Haus pujian saja. Sepanjang hari itu, Dendi menjadi bulan-bulanan. Setiap kali ia keluar gudang, tatapan sinis dan bisik-bisikan mengikutinya. Beberapa teman sebayanya yang dulu akrab, sekarang menghindar, seolah takut tertular kebodohannya. Ada yang menawari tempat tinggal dengan nada kasihan yang membuatnya makin tersinggung. Konflik batin Dendi mencapai puncaknya di malam hari. Sendirian di gudang gelap, ia memeluk lututnya. Paman Dirman benar.
Apa yang ia lakukan? Mengorbankan segalanya untuk seorang asing yang bahkan belum sadar. Keluarganya mungkin bisa bayar dengan mudah. Ia merasa seperti orang paling bodoh di muka bumi. Air mata kecewa pada dirinya sendiri mulai menetes. Tapi lalu, ia teringat pada detik-detik di tikungan itu. Pada erangan lemah Anton. Pada tatapan matanya yang penuh rasa sakit dan ketakutan. Ia teringat pada prinsip yang dipegang ayahnya. Kalau bisa menolong, tolonglah. Jangan hitung-hitungan. Dua sisi itu tarik ulur dalam dirinya. Sisi yang marah, menyesal, dan merasa dikhianati oleh idealismenya sendiri. Dan sisi yang tenang, yang yakin bahwa nyawa manusia tak ternilai, dan ia telah melakukan hal yang benar meski harganya sangat mahal. Aku sudah memilih, bisiknya pada kegelapan, suaranya parau. Sekarang, aku harus hidup dengan pilihanku. Benar atau salah, ini jalanku. Tapi keteguhan baru itu masih rapuh. Ia membutuhkan konfirmasi, sebuah tanda bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah sakit besok pagi. Bukan untuk meminta apa-apa, tetapi sekadar memastikan bahwa nyawa yang ia tebus dengan segalanya itu masih bernyawa. Itulah satu-satunya pegangan yang tersisa baginya sekarang. Di tengah cemoohan dan keraguan dari orang sekitarnya, sedikit harapan itu harus ia jaga, atau ia akan benar-benar tenggelam. Keesokan paginya, Dendi berangkat ke rumah sakit dengan sisa uang receh di sakunya untuk membeli bensin. Wajahnya pucat, mata berkantung, dan beban cemoohan desa masih terasa membara di pikirannya. Namun, ada sebuah keinginan kuat untuk memastikan satu hal, Anton masih hidup. Rumah sakit yang semalam ramai dengan kegentingan gawat darurat, kini beraktivitas normal. Suasana berbeda, tetapi bau antiseptik yang sama menusuk hidungnya. Dendi menuju ke meja informasi. Maaf, saya mau tanya kondisi pasien Anton, yang masuk semalam karena kecelakaan, katanya pada petugas resepsionis. Petugas itu mengetik beberapa kali di komputernya. Tatapannya sedikit heran saat melihat data. Pasien masih di ICU pasca operasi. Keluarganya sudah di sini. Anda? Saya yang membawanya ke sini kemarin, jawab Dendi singkat. Boleh saya tahu ruang ICU-nya? Petugas itu memberikan nomor lantai dan ruang. Dendi mengangguk terima kasih. Saat ia berbalik untuk menuju lift, pandangannya tertumbuk pada pemandangan yang berbeda di lobi. Di area VIP dekat taman dalam, terkumpul sekelompok orang. Pakaian mereka rapi, bahkan terlihat mahal. Suasana mereka tegang dan berwibawa. Di tengah-tengah mereka, duduk seorang pria paruh baya. Dialah Pak Abbas, 55 tahun. Dia tidak duduk bersandar. Tubuhnya tegap, kedua tangannya menggenggam erat tongkat yang terletak di antara kakinya. Wajahnya seperti dipahat dari batu granit. Garis-garis keras di sekitar mulut dan dahi, mata yang tajam dan berwarna keabuan, menyapu sekelilingnya dengan kewaspadaan dingin. Rambutnya yang sudah memutih di pelipis disisap rapi ke belakang. Sekilas, dia terlihat tenang, tetapi ketegangan yang memancar darinya begitu kuat hingga seolah mengubah suhu di sekitarnya. Dendi bisa mengenalinya, meski tidak pernah bertemu. Itulah keluarga yang dibicarakan semua orang. Itulah orang kaya yang seharusnya bisa membayar segalanya. Sebuah gelombang emosi kompleks menyergap Dendi, lega bahwa keluarga Anton sudah datang, tetapi juga sakit karena ingatan bahwa ia telah menjual segalanya, dan mungkin memang tidak perlu. Dia memutuskan untuk tidak mendekat. Itu bukan dunianya. Ia hanya ingin memastikan Anton baik-baik saja dari jauh, lalu pergi. Namun, takdir berkata lain. Seorang pria muda berjas, kemungkinan asisten atau manajer, berbisik sesuatu di telinga Pak Abbas sambil melirik ke arah Dendi. Tatapan Pak Abbas yang dingin itu berputar dan menancap tepat padanya. Mata mereka bertemu. Dendi merasa seperti sedang dipindai dengan sinar X. Tatapan itu mengukur, menilai, dan penuh dengan kecurigaan yang tak tersembunyi. Pak Abbas mengangguk singkat pada asistennya. Pria berjas itu kemudian berjalan mendekati Dendi. "Permisi, Bapak, apakah Anda yang bernama Dendi?" Tanyanya dengan sopan namun tanpa senyum. Dendi mengangguk, sedikit gugup. "Iya, saya." "Bapak Abbas, ayah dari pasien Anton, ingin berbicara dengan Anda," kata pria itu,
menunjuk ke arah kelompok tersebut. Jantung Dendi berdebar kencang. Ini saatnya. Mungkin ucapan terima kasih. Mungkin pengembalian uang. Atau, seperti yang dibilang pamannya, mungkin penghinaan. Dengan langkah berat, ia mengikuti asisten itu. Sekelompok orang itu memisah, memberi jalan. Dendi kini berdiri tepat di hadapan Pak Abbas, yang tetap duduk, memandangnya dari bawah ke atas. "Jadi, kamulah Dendi," kata Pak Abbas. Suaranya dalam, beresonansi, tetapi datar seperti laporan keuangan. "Yang menemukan anak saya dan membawanya ke sini." "Betul, Pak," jawab Dendi, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Kami sudah mendapat laporan dari rumah sakit," lanjut Pak Abbas, matanya tak lepas dari Dendi. "Mereka bilang, kamu yang menyetor uang jaminan operasi. 200 juta rupiah. Tunai, tengah malam." "Ini benar, Pak." Pak Abbas mendelik. "Dari mana seorang pemuda seperti kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Dengan cepat, di tengah malam?" Pertanyaan itu diucapkan bukan sebagai rasa ingin tahu, tetapi sebagai interogasi. Suasana di sekitar mereka semakin hening. Para asisten dan staf keluarga memandang Dendi dengan ekspresi yang sama skeptisnya. Dendi merasa darahnya naik. Ini bukan ucapan terima kasih. Ini penyelidikan. "Saya menjual harta satu-satunya, Pak. Rumah dan tanah warisan orang tua saya," jawabnya, mencoba untuk tidak terdengar defensif. Pak Abbas mengernyit, seperti tidak percaya, atau lebih tepatnya, menolak untuk percaya begitu saja. "Kamu menjual seluruh hartamu untuk seorang asing. Seorang anak dari orang yang kamu bahkan tidak kenal." Bapak Anton saat itu sedang sekarat. Tidak ada waktu untuk menunggu. Dokter bilang, tanpa uang muka, operasi tidak bisa dilakukan. Jelas Dendi, suaranya mulai meninggi karena emosi. Atau, setelah Pak Abbas, dengan nada yang lebih rendah namun lebih menusuk, "Kamu tahu persis siapa yang kamu tabrak? Atau, kamu ada di sana karena alasan lain? Mungkin kamu melihat mobil mewah dan berpikir ada kesempatan? Mencari pujian? Atau, mencari imbalan yang jauh lebih besar?" Dendi terhenyak. Rasanya seperti ditampar. Semua ketakutan terburuknya, semua cemoohan dari desa, ternyata terucap langsung dari mulut orang yang seharusnya paling berterima kasih. Pak Abbas. Seorang wanita yang tampak seperti istri atau adiknya mencoba menenangkan, tetapi Pak Abbas mengangkat tangannya, memotong. "Dunia ini keras, Nak," lanjut Pak Abbas, tak bergeming. "Aku membangun kerajaan bisnisku dari nol. Aku tahu betul manusia dan niatnya." Cerita, pemuda baik hati menjual segalanya, itu terdengar terlalu sempurna, terlalu melodramatis untuk menjadi kebetulan belaka. Air mata kebencian dan kekecewaan mulai membentuk di sudut mata Dendi. Pengorbanannya, rasa sakitnya, kehilangannya, semua diinjak-injak dan dicurigai. "Saya tidak mengharapkan apa-apa dari Bapak," ucap Dendi, suaranya gemetar namun jelas. "Saya tidak tahu siapa anak Bapak. Saya hanya tidak tega membiarkan seseorang mati. Itu saja. Kalau Bapak tidak percaya, itu hak Bapak. Saya tidak butuh uang Bapak. Saya sudah bayar dengan rumah saya." Ia menarik napas. "Sekarang, kalau boleh, saya ingin melihat kondisi Bapak Anton. Hanya untuk memastikan." Pak Abbas memandangnya lama, seolah mencoba mencari celah kepalsuan dalam setiap garis di wajah Dendi. Ruang antara mereka dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dipegang. Akhirnya, Pak Abbas memberikan anggukan singkat yang hampir tak terlihat pada asistennya. "Bawa dia keluar Icu. Hanya lihat dari luar." Itu bukan izin. Itu perintah yang merendahkan. Dendi mengangguk. Tak ingin berkata-kata lagi. Ia mengikuti asisten yang lain menuju lift, meninggalkan Pak Abbas dan kelompoknya di lobi. Saat pintu lift tertutup, barulah ia membiarkan satu tetes air mata yang panas mengalir di pipinya. Bukan karena miskin, bukan karena kehilangan rumah, tetapi karena kebaikan hatinya ternyata begitu mudah dianggap kotor oleh mereka yang hidup di dunia kecurigaan dan kekuasaan. Pak Abbas, sang raja besi, tetap duduk di lobi. Wajah batu itu masih tak berubah, tetapi di balik mata abu-abunya yang dingin, ada satu pertanyaan yang mulai mengusiknya.
Bagaimana jika pemuda itu memang tulus? Tapi pertanyaan itu segera ia tekan. Di dunianya, kelemahan adalah lubang yang mengundang pemangsa. Dan ia terlalu lama menjadi pemangsa untuk tiba-tiba percaya pada dongeng. Namun, benih keraguan telah tertanam, meski kecil. Dan benih itu akan tumbuh, dipupuk oleh kebenaran yang akan terungkap perlahan, dimulai dari kebangkitan Anton sendiri di ruang Icu. Lift naik ke lantai Icu dengan sunyi yang mencekik. Dendi berdiri di sudut, memandang angka yang bertambah di panel, mencoba mengatur napasnya yang masih tersengal akibat pertemuan dengan Pak Abbas. Rasa pedih dan tersinggung itu masih membara di dadanya, seperti bara yang ditaburi garam. "Asisten Bapak, apa saya memang dianggap penjahat?" tanya Dendi pada pria berjas di sampingnya, suaranya kecil. Pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Bima, personal assistant Pak Abbas, meliriknya dengan ekspresi netral. Bapak Abbas adalah orang yang sangat protektif, terutama terhadap keluarga. Beliau telah melalui banyak hal. Bukan personal, Dendi. Ini prosedur. Prosedur menuduh orang yang menolong anaknya, desis Dendi, tak mampu menahan diri. Bima hanya menghela napas tipis, tidak menjawab. Lift terbuka. Lorong putih yang steril dan sepi menyambut mereka. Hanya suara mesin dan monitor yang berdengung. Mereka berhenti di depan sebuah ruangan dengan kaca besar. Dari balik kaca itu, Dendi bisa melihat Anton terbaring tak bergerak, diselimuti selang dan kabel. Wajahnya masih pucat, tetapi tampak lebih tenang daripada malam yang penuh darah itu. Sebuah monitor di sampingnya menunjukkan garis hijau yang berdetak stabil. Dia hidup. Rasa lega yang begitu besar menyergap Dendi, hampir membuatnya limbung. Semua pengorbanan, semua cemoohan, semua kecurigaan Pak Abbas, sejenak terasa berharga. Setidaknya, satu nyawa terselamatkan. Air mata haru membasahi matanya, tetapi ia cepat mengusapnya. "Operasinya sukses," kata Bima, memecah keheningan. "Masih kritis, tapi stabil." Dokter optimistis. Dendi mengangguk, tak bisa berkata-kata. Dia berdiri di sana mungkin 5 menit lamanya, hanya memandang, memastikan bahwa detak jantung di monitor itu nyata. "Sudah cukup?" tanya Bima. Suaranya halus namun mengingatkan. "Iya. Terima kasih," jawab Dendi. Ia ingin pergi sekarang. Melihat Anton hidup sudah menjadi peneguhan yang ia butuhkan. Ia berbalik untuk pergi. "Tunggu." Suara Bima menghentikannya. "Bapak Abbas meminta Anda menunggu di ruang tunggu VIP. Beliau ingin bertemu lagi setelah berkonsultasi dengan dokter." Perasaan campur aduk kembali. Di satu sisi, mungkin ini kesempatan untuk klarifikasi. Di sisi lain, pertemuan pertama tadi masih meninggalkan luka. Ruang tunggu VIP jauh berbeda dari kursi plastik di IGD. Ini seperti ruang rapat kecil. Karpet tebal, sofa kulit, meja marmer dengan air mineral botolan, dan lukisan abstrak di dinding. Dendi merasa tidak pantas duduk di sini. Pakaiannya yang lusuh dan masih sedikit berdebu terasa seperti noda di tengah kesempurnaan ini. Ia memilih berdiri dekat jendela, memandang kota di bawah. Tidak lama, pintu terbuka. Pak Abbas masuk sendirian kali ini. Tongkatnya mengetuk lantai dengan ritme tegas. Dia duduk di sofa utama, menghadap Dendi, dan menatapnya. "Dokter mengatakan operasi berjalan baik. Peluang hidupnya tinggi," kata Pak Abbas, membuka percakapan. Suaranya masih datar. "Saya senang mendengarnya, Pak," jawab Dendi, tetap berdiri. "Tapi biaya operasi dan perawatan selanjutnya masih besar. Jutaan per hari di ICU ini." Dendi mengerutkan kening. "Apa maksudnya? Apakah ia dimintai lebih banyak uang?" Saya sudah memberikan semua yang saya punya, Pak." "Ya, 200 juta dari penjualan propertimu." Pak Abbas menyilangkan kaki. "Aku sudah menyuruh orangku mengecek ceritamu. Benar ada rumah dan sepetak sawah di desa Karangasem yang dijual kilat ke seorang maklar bernama Slamet. Harganya dipotong sangat rendah." Dendi diam, menunggu. Apakah ini akan menjadi pengakuan bahwa ia salah sangka? "Tapi itu belum membuktikan niatmu," lanjut Pak Abbas, seperti membaca pikirannya.
Bisa saja kamu punya utang besar pada rentenir. Dan ini cara cepat mendapatkan uang tunai dengan membungkusnya sebagai perbuatan baik. Atau, kamu tahu identitas Anton dari awal dan mengharapkan imbalan yang berlipat. Sekali lagi, kecurigaan itu seperti pukulan beruntun. Dendi merasa napasnya berat. Pak Abbas, dengan segala hormat, apa yang harus saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya tidak punya niat jahat? Apakah saya harus mati di tempat kejadian agar Bapak percaya? Suaranya meninggi, penuh dengan rasa frustrasi yang tertahan. Saya tidak kenal Anton. Saya tidak tahu mobilnya mewah. Saat itu gelap, hujan, dan dia sekarat. Saya hanya melihat seorang manusia yang butuh pertolongan. Titik. Pak Abbas tidak terkesan dengan ledakan emosi itu. Matanya tetap tajam. Di dunia bisnis, emosi adalah kelemahan. Dan cerita yang terlalu emosional seringkali adalah kedok. Kalau begitu, anggap saja ini kelemahan saya, Pak, sahut Dendi, tak lagi peduli. Anggap saya bodoh, naif, dan tidak punya pertimbangan bisnis seperti Bapak. Tapi tolong, jaga prasangka Bapak untuk diri sendiri. Saya tidak menjual rumah saya untuk mendapat cibiran dan interogasi dari Bapak. Saya melakukannya karena hati nurani saya tidak membiarkan saya pergi. Itu saja. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Saya sudah melihat Anton. Dia hidup. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Saya tidak butuh uang Bapak. Saya tidak butuh pengakuan Bapak. Dan saya tentu tidak butuh prasangka buruk Bapak. Jika Bapak mengizinkan, saya akan pergi sekarang. Dendi membuat langkah menuju pintu. Hatinya berdebar kencang. Ia sudah melampaui batas. Orang sepenting Pak Abbas pasti tidak terbiasa dibicarakan seperti itu. Tunggu. Suara Pak Abbas menghentikannya. Dendi berbalik. Untuk pertama kalinya, ekspresi di wajah batu itu berubah. Sangat halus. Bukan menjadi lembut, tetapi lebih seperti bingung. Seolah dia berhadapan dengan sebuah teka-teki yang tak bisa dipecahkan dengan logika bisnisnya. Kamu benar-benar tidak menginginkan apapun? Tanya Pak Abbas. Suaranya sedikit lebih rendah. Tidak, jawab Dendi tegas. Yang saya inginkan sudah saya dapat. Kepastian bahwa nyawanya terselamatkan. Dan saya sudah lihat. Sekarang, saya punya urusan saya sendiri untuk diurus. Hidup terus berjalan, meski tanpa rumah. Pak Abbas memandangnya lama sekali. Suasana ruangan yang dingin berubah menjadi semacam kebuntuan yang intens. Aku tidak mudah percaya pada orang, Dendi. Akhirnya Pak Abbas berbicara, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi, tindakanmu, dan keberanianmu berdiri di hadapanku seperti ini, itu langka. Dia berdiri, mengambil sebuah kartu nama dari saku jasnya. Ini kartu Bima, asistenku. Jika kamu membutuhkan sesuatu, tempat tinggal, pekerjaan, hubungi dia. Ini bukan imbalan. Ini tawaran bantuan. Karena sepertinya kamu memang sedang membutuhkannya. Dendi memandang kartu itu, lalu memandang Pak Abbas. Apakah ini jebakan? Apakah ini cara halus untuk mengontrolnya, atau membayarnya supaya tidak menuntut lebih? Terima kasih, Pak, kata Dendi akhirnya, tetapi tidak mengambil kartu itu. Tapi saya tidak butuh bantuan yang berasal dari rasa bersalah atau kecurigaan. Saya bisa mengatur diri saya sendiri. Selamat untuk kesembuhan Anton. Dengan itu, Dendi membuka pintu dan keluar. Ia meninggalkan Pak Abbas sendirian di ruangan mewah itu, masih memegang kartu nama di tangannya. Pak Abbas berdiri di dekat jendela, melihat sosok Dendi yang kecil berjalan di pelataran rumah sakit menuju motornya yang tua. Sebuah perasaan aneh mengusiknya. Bukan rasa bersalah, tapi lebih pada kekaguman yang tidak disengaja. Pemuda itu punya integritas yang keras, seperti baja yang belum terolah. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Pak Abbas merasa mungkin, hanya mungkin, dia telah melakukan kesalahan dalam menilai seseorang. Sementara itu, di dalam mobil tua yang melaju meninggalkan rumah sakit, Dendi merasa hancur dan kosong. Pertemuan itu meninggalkan rasa pahit yang lebih dalam daripada cemoohan tetangga. Tapi di balik kepahitan itu, ada sesuatu yang kecil dan keras di dalam dirinya yang merasa bangga. Ia telah mempertahankan harga dirinya.
Ia tidak membiarkan seorang raja besi sekalipun merendahkan pengorbanannya. Perangnya belum selesai. Masih ada utang rentenir yang menunggu, dan hari esok tanpa tempat tinggal. Tapi setidaknya, ia masih memiliki satu hal, keyakinan bahwa ia melakukan hal yang benar. Dan untuk saat ini, itu harus cukup sebagai pondasi untuk membangun kembali hidupnya yang porak-poranda. Kesadaran kembali kepada Anton seperti ombak yang bergulung pelan, dari kegelapan pekat menuju cahaya yang kabur dan penuh rasa sakit. Pertama-tama yang ia rasakan adalah nyeri tumpul yang merambah dari perutnya, lalu menusuk tajam dari tulang rusuk dan pahanya. Lalu, suara bip-bip monitor yang ritmis menjadi soundtrack kebangkitannya. Dia menggerakkan kelopak matanya yang berat. Cahaya lampu neon di langit-langit ruangan menyilaukan. Perlahan, pandangannya mulai fokus. Ia melihat selang oksigen, infus yang menempel di lengannya, dan tirai biru di sekelilingnya. Iju. Ingatannya masih kacau. Hujan deras, lampu yang berputar, tabrakan keras, dan seseorang. Seorang pemuda dengan wajah cemas berlumuran air hujan. Dia sadar. Panggil dokternya. Seru seorang suara perempuan, seorang perawat, di sampingnya. Beberapa menit kemudian, serbuan pemeriksaan singkat. Dokter dengan wajah ramah memberitahunya bahwa operasinya berhasil, bahwa ia selamat. Anton hanya bisa mengangguk lemah. Lidahnya terasa kaku dan mulutnya kering. Setelah dokter pergi, seorang perawat lain membantunya menyesap air melalui sedotan. Lama juga kamu tertidur, Mas. 3 hari. 3 hari? Suara Anton parau, hampir tak terdengar. Iya. Keluargamu di luar, nih. Mau ketemu. Anton mengangguk pelan. Pikirannya masih berusaha merangkai puzzle. Siapa pemuda yang menolongnya itu? Apakah itu nyata atau halusinasi? Pintu ruangan terbuka, dan masuklah sosok yang ia kenal baik. Pak Abbas, diikuti oleh ibunya, Ibu Sari, yang matanya sudah bengkak akibat menangis. Wajah tegas ayahnya kali ini terlihat sangat lelah. Namun ada kelegaan yang mendalam di balik matanya. Anton. Nak, bisik Ibu Sari, memegangi tangannya dengan lembut. Ayah. Ibu, balas Anton, berusaha tersenyum tipis. Setelah momen haru yang singkat, Pak Abbas duduk di kursi di samping tempat tidur. Kamu memberi kami teror yang cukup, Anton. Tapi yang penting kamu selamat. Kecelakaan hujan jalan licin, gumam Anton, berusaha mengingat. Kami tahu, polisi sudah periksa TKP. Murni kecelakaan karena cuaca dan kecepatan, jelas Pak Abbas. Lalu, dengan nada yang lebih rendah, dia bertanya, kamu ingat apa yang terjadi setelah kecelakaan? Sebelum ambulans datang. Anton memejamkan mata, berusaha keras. Fragmen-fragmen ingatan muncul, suara hujan di atas logam, rasa sesak, dan seorang pemuda dengan mata yang penuh ketegasan. Ada seseorang, pemuda. Dia yang keluarkan saya dari mobil. Wajahnya penuh darah. Dia bilang, tahan. Pak Abbas dan Ibu Sari bertukar pandang. Dia juga yang membawamu ke rumah sakit, Anton, kata Ibu Sari. Namanya Dendi. Dendi, ulang Anton. Namanya terasa asing tapi juga penting. Di mana dia? Apa dia baik-baik? Mobilnya? Saya rasa dia bukan orang yang punya mobil. Pak Abbas menghela napas, seperti sedang menyiapkan diri untuk sesuatu. Dia baik-baik. Tapi, ada hal yang perlu kamu ketahui. Suaranya menjadi serius. Dia bukan sekadar menolongmu. Saat di rumah sakit, kamu butuh operasi darurat dengan uang muka 200 juta. Keluargamu belum bisa dihubungi. Dan Dendi, dia menjual satu-satunya harta yang dimilikinya, rumah dan tanah warisan orang tuanya, untuk membayar uang muka operasimu. Anton membelalak, sedapatnya. Apa? Rasa terkejut itu membuatnya sesak dan batuk-batuk kecil. Dia jual rumahnya? Untuk saya? Orang yang tidak dikenalnya. Iya, jawab Pak Abbas singkat. Dan kemarin, dia datang ke sini hanya untuk memastikan kamu hidup. Dia bahkan menolak kartu nama Bima saat saya tawari bantuan. Anton memandangi ayahnya.
Ada sesuatu dalam cerita itu yang tidak lengkap. Dia mengenal ayahnya, sang negosiator ulung yang selalu skeptis. Ayah bilang apa padanya. Pak Abbas terlihat sedikit tidak nyaman, sebuah ekspresi langka pada dirinya. Saya menanyai niatnya. Dunia ini keras, Anton. Saya harus memastikan dia tidak punya agenda tersembunyi. Menanyai. Anton menekan. Suaranya masih lemah namun mulai tegas. Ayah menuduhnya. Bukan menuduh. Hanya verifikasi. Sanggah Pak Abbas. Defensif. Tapi Anton bisa membaca antara baris. Matanya yang masih sayu itu tiba-tiba memancarkan api kemarahan. Ayah menuduh orang yang menjual satu-satunya rumahnya untuk menyelamatkan anak ayah. Suaranya meninggi, membuat Ibu Sari mengisap napas. Verifikasi. Dengan apa? Dengan uang? Dengan kekuasaan ayah? Anton, tenang, jangan naik darah. Coba Ibu Sari menengahi. Tidak, Bu, potong Anton. Dia berusaha mendorong tubuhnya untuk lebih tegak, mengabaikan rasa sakit. Ini salah. Ini sangat salah. Ayah, dia memberikan segala-galanya. Apalagi bukti ketulusan yang ayah mau. Apakah dia harus mati di tempat kejadian agar ayah percaya dia pahlawan? Setiap kata dilontarkan dengan getaran emosi yang kuat dari seorang anak yang tahu betul kekakuan dan kecurigaan ayahnya. Anton, yang selama ini berusaha memahami dunia bisnis ayahnya, tiba-tiba merasa jijik dengan penerapannya pada situasi ini. Pak Abbas diam, wajahnya berkerut. Dia tidak terbiasa dengan ocehan seperti ini, apalagi dari anaknya yang biasanya lebih kalem. Aku hanya mencoba melindungi keluargaku, Anton. Dari orang yang mungkin memanfaatkan situasi. Memangnya apa yang bisa dia manfaatkan, ayah? Teriak Anton, hampir menangis karena frustrasi dan rasa bersalah. Rumahnya sudah habis. Uangnya sudah habis untuk saya. Sekarang dia mungkin tidak punya tempat tinggal. Sementara kita duduk di sini di ruangan VIP dan masih meragukan niatnya. Ayah, ini bukan bisnis. Ini kemanusiaan. Dan Dendi memberitahu kita pelajaran yang seharusnya sudah kita tahu. Ruangan itu hening sejenak. Hanya diisi bunyi monitor dan napas Anton yang tersengal. Ibu Sari memegangi tangan Anton, mencoba menenangkannya. Pak Abbas akhirnya berbicara, suaranya lebih pelan. Dia menolak bantuanku. Dia pergi dengan marah. Tentu saja, sahut Anton. Ayah memperlakukan pengorbanan terbesarnya seperti transaksi mencurigakan. Saya malu, ayah. Saya malu menjadi orang yang diselamatkan dengan cara seperti ini. Rasa malu itu tulus. Anton, yang memimpin divisi CSR perusahaan, selalu berkampanye tentang tanggung jawab sosial dan empati. Dan nyawanya sendiri diselamatkan oleh wujud nyata dari semua nilai itu, hanya untuk kemudian diinjak-injak oleh sikap ayahnya. Ayah, lanjut Anton, dengan suara yang lebih tenang namun penuh tekad. Saya harus menemuinya. Saya harus berterima kasih. Dan saya harus memperbaiki kesalahan ini. Ini belum waktunya, Anton. Kamu masih sangat lemah. Coba Ibu Sari membujuk. Tidak, Bu. Justru karena saya lemah, saya harus melakukannya sekarang. Sebelum rasa bersalah ini menggerogoti saya lebih dalam. Anton menatap ayahnya. Ayah bisa membantu saya menemukannya, atau saya akan mencari sendiri nanti. Tapi saya akan menemuinya. Pak Abbas memandangi anaknya. Di mata Anton, ia tidak melihat pemberontakan semata, tetapi sebuah prinsip yang kokoh, sebuah cahaya integritas yang mungkin ia sendiri yang telah menanamkannya secara tidak langsung. Perlawanan itu bukan terhadap dirinya, tetapi terhadap ketidakadilan. Dia menghela napas panjang, mengakui kekalahannya dalam hal ini. Baik, nanti saya suruh Bima carikan informasinya. Tapi kamu harus benar-benar pulih dulu. Terima kasih, ayah. Anton bersandar kembali, kelelahan namun puas. Di dalam hatinya, sebuah misi baru telah lahir, menemui Dendi, memahami pengorbanannya, dan memastikan bahwa kebaikan itu tidak berakhir dengan kepahitan. Dia memejamkan mata, membayangkan wajah pemuda bernama Dendi itu, bukan sebagai penyelamat yang jauh,
Tetapi sebagai seseorang yang sekarang terikat padanya dengan sebuah hutang nyawa yang tidak terukur. Dan Anton bertekad, hutang itu akan ia balas bukan dengan sekadar uang, tetapi dengan pengakuan, rasa hormat, dan mungkin persahabatan. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, Anton merasa punya tujuan yang jelas selain sekadar sembuh, memperbaiki yang telah dirusak oleh kecurigaan ayahnya, dan memberi keadilan pada kebaikan hati yang langka itu. Kehidupan setelah pengorbanan besar ternyata adalah serangkaian hari-hari yang kehilangan warna. Dendi, yang kini tak memiliki rumah, benar-benar mengais sisa-sisa hidupnya. Kata, bertahan, terasa terlalu mulia, yang ia lakukan lebih tepat disebut, melata. Hari-harinya dimulai sebelum matahari terbit. Ia harus keluar dari gudang kecil Pak Didi sebelum warung dibuka, karena rasa sungkan yang amat sangat. Kasur busuk dan selimut tipis ia lipat rapi di pojok. Ia meninggalkan sedikit uang di bawah bantal. Upah menyewa tempat yang ia paksakan meski Pak Didi terus menolak. Ini prinsip saya, Pak. Katanya dengan tegas yang membuat Pak Didi akhirnya menerima dengan geleng-geleng kepala. Pekerjaan adalah tantangan pertama. Berita tentang kebodohannya telah menyebar luas, bahkan ke telinga para mandor dan kontraktor di sekitar. Beberapa yang mendengar kisahnya merasa kasihan dan memberinya kerja. Namun, lebih banyak yang menolak dengan alasan yang sama. Kamu baik sih, Den. Tapi kami butuh pekerja yang mikirnya jernih, gak gerasa-gerusu. Atau yang lebih kasar, kami takut nih, kamu kerja di sini, terus nemu kecelakaan lagi, gimana? Jual apa lagi? Hinaan itu seperti sambal yang semakin membuat hidupnya pedas. Akhirnya, ia hanya mendapat pekerjaan-pekerjaan kasar yang tak diinginkan orang lain. Membersihkan selokan yang mampet di pasar, memindahkan tumpukan sampah di belakang rumah makan, atau menjadi kuli angkut di terminal barang dengan upah harian yang sangat minim dan tak pasti. Makanan adalah kemewahan. Ia sering hanya makan nasi putih dengan sambal yang dibeli di warung tenda seharga Rp2.000. Atau kadang hanya minum air putih untuk menipu perutnya yang keroncokan. Badannya yang dulu kekar mulai terlihat lebih kurus. Garis-garis tulang di wajahnya semakin jelas. Namun, beban terberat bukanlah fisik. Bukan rasa lapar atau lelah. Tapi beban psikologis yang datang dari dua arah. Pertama, dari desa. Setiap kali ia lewat, tatapan sinis dan bisik-bisikan tak pernah berhenti. Paman Dirman bahkan pernah menghampirinya di warung, dengan suara keras agar semua orang dengar. Gimana, Dendi? Sudah dapat rumah baru dari orang kaya itu? Atau malah diusir seperti pengemis? Dendi hanya menunduk, mengepal tangannya di saku, dan pergi. Rasanya seperti luka di hati yang terus diumbar garam. Kedua, dan yang paling menyiksa, datang dari dalam dirinya sendiri. Di malam-malam yang dingin, saat ia berbaring di pos ronda, karena gudang Pak Didi sudah tutup, pertanyaan-pertanyaan itu kembali menghantui. Apa ia tindakanmu benar, Dendi? Lihatlah dirimu sekarang. Hidup seperti anjing liar. Apa gunanya nyawa orang itu bagimu? Paman Dirman benar. Kamu hanya haus pujian. Dan lihat, pujian apa yang kamu dapat? Cemoohan. Seandainya kamu tidak berhenti, seandainya kamu biarkan saja, rumahmu masih ada, sawahmu masih ada. Keraguan itu adalah monster yang menggerogoti keyakinannya perlahan-lahan. Apalagi ketika hari-hari berlalu tanpa kabar dari rumah sakit atau keluarga Anton. Seakan-akan pengorbanannya tenggelam begitu saja, tak diakui, tak dihargai. Ia mulai merasa seperti orang bodoh yang tertipu oleh idealismenya sendiri. Tekanan fisik dan mental itu memuncak pada suatu sore. Setelah seharian mengangkut karung beras seberat 50 kg di pasar, upahnya dipotong sepihak oleh mandor karena katanya kerja lambat. Padahal, Dendi hampir pingsan kelelahan dan kurang makan. Saat ia protes halus, mandor itu menatapnya dengan hina. Lo masih bisa protes? Yang punya kerjaan siapa? Lo pikir gampang cari kerja buat orang kaya lo? Dengar-dengar lo tukang jual rumah buat gaya-gayaan. Jangan harap gue kasih kerja lagi besok. Dendi pulang dengan langkah gontai, perutnya lapar, sakunya hampir kosong, dan hatinya remuk. Ia duduk di tepi sawah yang dulu miliknya, melihat peta kecil itu sekarang sudah dipagari baru oleh pemilik barunya. Rasa sesak di dadanya tak tertahankan. Air mata yang sudah lama ia tahan akhirnya meledak.
Ia menangis terseduh-seduh, sendirian, di tepi jalan. Tangisan seorang pemuda yang merasa telah kehilangan segala-galanya. Rumah, harga diri, masa depan, dan bahkan keyakinan pada kebaikan yang ia perbuat. Bu! Yah! Isaknya tercekat. Maafkan Den. Den gagal. Den bingung. Apa yang Den lakukan benar? Kenapa jadi seperti ini? Tidak ada jawaban. Hanya angin sore yang berhembus pelan. Di titik terendahnya itu, ia benar-benar mempertanyakan semua keputusannya. Apa gunanya menyelamatkan nyawa orang jika nyawanya sendiri terasa seperti sekarat perlahan? Namun, di dasar jurang keputusasaan, seringkali tersembul sebuah kekuatan kecil yang tak terduga. Saat tangisnya reda, matanya yang bengkak melihat seorang anak kecil lewat, menggendong adiknya yang masih bayi, dengan senyum polos. Ia teringat pada senyum ibunya. Ia teringat pada nasihat ayahnya. Hidup ini ujian, nak. Kadang kita merasa salah jalan, tapi selama niatnya baik, percayalah, jalan itu akan bawa kita ke tempat yang benar. Nasihat itu dulu ia anggap klise. Sekarang, itu adalah satu-satunya tali yang bisa ia pegang agar tidak tenggelam sepenuhnya. Dia berdiri, mengusap wajahnya. Mungkin ia bodoh. Mungkin ia akan menyesal selamanya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus begini. Ia harus bangkit. Untuk apa? Untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa keputusannya, betapapun bodohnya, tidak akan menjatuhkannya untuk selamanya. Ia harus membuktikan bahwa kebaikan, meski dibayar dengan penderitaan, tidak membuatnya menjadi orang yang pahit. Malam itu, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia akan kembali ke rumah sakit besok. Bukan untuk meminta apa-apa, tapi untuk mendapatkan penutup. Melihat Anton sekali lagi, mengucapkan selamat tinggal secara diam-diam, dan kemudian melupakan semua ini. Mulai dari nol, sepenuhnya. Mungkin pergi ke kota, cari kerja sebagai buruh pabrik. Apapun, ia harus mengakhiri bab ini dalam hidupnya, atau ia akan terpuruk selamanya. Keputusan itu memberikannya sedikit ketenangan. Setidaknya, ia punya rencana. Setidaknya, ia masih bisa bergerak. Tapi yang tidak ia tahu, saat ia merencanakan penutupnya, Anton di rumah sakit justru sedang merencanakan pertemuan. Dan sebuah takdir baru, yang lebih mengejutkan daripada kehilangan rumahnya, sedang menunggu di tikungan berikutnya. Saat dua dunia yang berbeda itu bersiap untuk bertemu lagi, kali ini, bukan di atas tandu gawat darurat, tetapi di atas puing-puing harga diri dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan. Hari di kota besar selalu dimulai dengan riuh yang asing di telinga Dendi. Setelah keputusannya untuk mengakhiri bab ini, ia nekat naik bus malam ke kota dengan sisa uang terakhirnya. Ia tidur di terminal, dan pagi-pagi sekali sudah berjalan kaki menuju rumah sakit besar tempat Anton dirawat. Pakaiannya masih yang itu, celana jeans pudar dan kemeja lusuh. Tapi ia sudah mencucinya sebisanya di kamar mandi terminal. Rasa gentar bercampur tekad mengisi dadanya. Ia hanya ingin melihat sekilas, memastikan Anton baik-baik saja, lalu pergi. Lupakan segalanya. Mulai hidup baru yang mungkin juga tak pasti, tapi setidaknya jauh dari cemoohan dan kenangan pedih. Sementara itu, di dalam rumah sakit, Anton telah mendapatkan izin dari dokter untuk duduk di kursi roda dan jalan-jalan ke taman dalam rumah sakit dengan didampingi perawat. Tubuhnya masih lemah, tetapi semangatnya membara. Bima, asisten Pak Abbas, telah memberikan alamat terakhir Dendi, warung Pak Didi. Anton sudah menyuruh seseorang untuk menyampaikan pesan bahwa ia ingin bertemu. Tapi hari itu, Dendi sudah pergi ke kota. Sepertinya dia sedang ke sini, Mas Anton, lapor Bima melalui telepon. Seseorang di warung bilang dia naik bus ke kota semalam. Anton merasa jantungnya berdebar. Dendi datang kepadanya. Rasa bersalahnya semakin menjadi. Baik, saya akan menunggu di taman. Jika kamu melihatnya, antarkan ke sini. Dendi tiba di rumah sakit dengan perasaan was-was. Kali ini, ia tidak berani masuk lewat lobi utama yang mewah. Ia masuk melalui pintu samping, menuju ke taman dalam yang biasanya terbuka untuk pasien. Di sanalah, dengan sedikit keberuntungan, ia mungkin bisa melihat Anton dari jauh tanpa harus berinteraksi dengan siapapun. Taman itu hijau dan tenang,
kontras dengan kekacauan di dalam dirinya. Beberapa pasien duduk di bangku dengan pendamping. Matanya menyapu sekeliling, dan tertahan. Di bawah naungan pohon palem, seorang pria duduk di kursi roda, menghadap ke kolam ikan kecil. Punggungnya dikenali, rambutnya yang sedikit acak, bahunya yang kini terlihat lebih ringkih. Itu Anton. Dendi berdiri diam, tersembunyi di balik sebuah pilar. Anton terlihat lebih baik. Wajahnya masih pucat, tetapi tidak lagi seperti orang sekarat. Sebuah perasaan lega yang aneh, seperti air sejuk di tengah dahaga, mengaliri dada Dendi. Dia hidup. Dia benar-benar sembuh. Itu saja sudah cukup. Ia memutuskan untuk pergi. Tujuannya tercapai. Namun, saat ia berbalik, langkahnya terhenti oleh suara. Dendi. Suara itu lemah, tapi jelas. Anton telah menoleh, dan matanya yang masih sedikit sayu itu sekarang menatap langsung ke arahnya. Seorang perawat di sampingnya juga memandang. Dibiarkan. Dendi menarik napas dalam, lalu perlahan berjalan mendekat. Ia merasa sangat tidak pantas, dekil, lelah, di hadapan Anton yang meski sakit masih terlihat bersih dan terawat. Anton, sapa Dendi, suaranya kaku. Saya cuma mau lihat kondisi kamu. Sekarang saya lihat kamu sudah lebih baik. Selamat. Saya pergi dulu. Tunggu. Anton mengangkat tangannya, sebuah gerakan yang lemah tapi penuh intensi. Tolong, duduk sebentar. Ia menunjuk bangku di sampingnya. Perawatnya mengerti dan memberi sedikit ruang. Dendi ragu, tetapi akhirnya duduk. Jarak antara mereka terasa jauh, meski hanya dipisahkan oleh 1 meter. Terima kasih, kata Anton, tiba-tiba. Matanya mulai berkaca-kaca. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa saya. Dan, terima kasih untuk apa yang kamu korbankan. Saya baru tahu semuanya. Dendi mengangguk pelan, menunduk. Tidak perlu. Siapapun akan melakukan hal yang sama. Itu bohong, dan mereka berdua tahu itu. Tidak, bantah Anton dengan lembut. Tidak semua orang. Kebanyakan orang akan panik, atau takut, atau pikir-pikir dulu. Kamu bertindak, dan kamu menjual rumahmu. Suaranya tercekat. Saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya itu. Dan saya minta maaf untuk sikap ayah saya. Sikapnya sungguh tidak pantas. Dini hari, Dendi merasa sebuah beban sedikit terangkat mendengar permintaan maaf itu. Tapi ia juga tidak ingin berlarut-larut. Sudah lewat. Bapak kamu hanya waspada. Saya mengerti. Tidak, kamu tidak harus mengerti, sahut Anton, lebih bersemangat. Itu salah, dan saya malu karenanya. Dia menarik napas. Saya ingin memperbaiki ini, membantu kamu. Dini hari, inilah yang ditakutkan Dendi, belas kasihan. Saya tidak butuh bantuan, Anton. Saya baik-baik saja. Anton memandangnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pakaian yang lusuh, sepatu yang sobek, mata yang lelah. Kamu tidak baik-baik saja, dan itu membuat saya semakin merasa bersalah. Percakapan itu hampir berakhir dengan jalan buntu. Dendi bersiap berdiri, tapi kemudian Anton berkata, dengan nada yang berbeda, lebih personal. Dendi, boleh saya tanya kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Kamu bahkan tidak mengenal saya. Pertanyaan itu menghentikan Dendi. Ia memandang ke kolam ikan, berpikir, saya tidak tahu. Saat itu, saya hanya melihat seseorang yang butuh tolong. Ibu saya dulu, dia sakit lama. Saya tahu rasanya tidak punya biaya, merasa tidak berdaya. Mungkin, saya tidak ingin ada orang lain merasakan itu, atau keluarganya merasakan kehilangan seperti yang saya rasakan. Ia berhenti, suaranya parau. Dan mungkin itu cara saya membuktikan pada diri sendiri bahwa meski saya miskin, saya masih bisa melakukan sesuatu yang berarti. Bahwa hidup saya bukan cuma numpuk utang dan kerja kasar. Kejujuran yang tiba-tiba itu membuat Anton terdiam. Itu bukan jawaban pahlawan. Itu jawaban manusia yang rapuh, penuh luka,
dan berusaha menemukan arti. Anton melihatnya bukan lagi sebagai si penyelamat, tetapi sebagai seseorang yang sama rumit dan manusiawinya seperti dirinya. Ayah saya bangun kerajaannya dari nol. Tapi di prosesnya, dia seperti lupa bagaimana menjadi manusia seutuhnya, kata Anton pelan. Saya di divisi CSR, berusaha mengembalikan keseimbangan itu. Tapi kamu menjalankannya. Tanpa teori, tanpa dana, hanya dengan tindakan. Dia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, kamu mengajari saya sesuatu yang mahal, Dendi. Dan saya berhutang bukan hanya nyawa, tapi juga pelajaran itu. Suasana mulai mencair. Percakapan bergeser dari rasa bersalah dan terima kasih, menjadi obrolan yang lebih ringan. Anton bertanya tentang kehidupan Dendi sebelumnya, tentang orang tuanya, tentang impiannya yang tertunda karena ekonomi. Dendi, yang awalnya enggan, perlahan terbuka. Ia bercerita tentang ayahnya yang petani jujur, tentang ibunya yang selalu tersenyum meski sakit, tentang mimpinya dulu ingin jadi guru atau membuka bengkel kecil. Anton mendengarkan dengan saksama. Di balik kata-kata sederhana Dendi, ia melihat ketajaman pikiran, kerendahan hati, dan sebuah keteguhan yang luar biasa. Ini bukan orang bodoh. Ini adalah permata kasar yang tak terasa. Saya pikir, kata Anton setelah Dendi bercerita tentang kesulitan mencari kerja, kita bisa saling membantu. Saya butuh orang seperti kamu di divisi saya. Orang yang tahu tanah, tahu kesulitan rakyat kecil, dan punya integritas besi. Dendi terkejut. Saya tidak lulus SMA, Anton. Apa yang bisa saya lakukan di perusahaan besar? Kamu bisa belajar. Dan kamu bisa menjadi suara yang jujur. Lebih dari gelar, perusahaan butuh karakter seperti kamu. Anton meletakkan tangan di lengan Dendi. Ini bukan belas kasihan. Ini investasi. Saya melihat potensimu. Tapi, tidak sekarang. Sekarang, kamu butuh tempat tinggal dan ketenangan. Izinkan saya menolong itu, sebagai teman. Bukan sebagai anak CEO, tapi sebagai Anton, yang berhutang nyawa dan ingin melihat temannya bangkit. Kata, teman, itu menggema di telinga Dendi. Ia telah lama tidak punya teman sejati. Orang-orang menjauh karena kemiskinannya atau kebodohannya. Dan kini, seorang anak CEO menyebutnya teman. Air mata yang ia kira sudah kering, kembali muncul. Kali ini, bukan air mata kepedihan, tetapi kelegaan. Sebuah pengakuan. Sebuah ikatan. Baik, bisik Dendi akhirnya, mengangguk. Tapi, perlahan. Dan saya harus bisa membalas kebaikanmu suatu hari nanti. Kamu sudah membalasnya dengan menyelamatkan nyawa saya, balas Anton, tersenyum. Sekarang, mari kita mulai dengan makan siang. Saya lapar sekali sejak diet rumah sakit, dan saya dengar ada warteg enak di dekat sini. Mau temani? Saya traktir, sebagai teman. Dendi tersenyum kecil, senyum pertama yang tulus dalam waktu lama. Baiklah. Sebagai teman. Mereka pun pergi, didorong oleh perawat, menuju pintu keluar. Dendi mendorong kursi roda Anton. Disinilah, di taman rumah sakit yang tenang, sebuah persahabatan yang tidak lazim lahir. Bukan dari kesamaan latar belakang, tetapi dari sebuah pengorbanan besar, rasa bersalah yang tulus, dan pengakuan akan kemanusiaan di balik semua status sosial. Dan untuk Dendi, ini bukan lagi penutup. Ini adalah bab baru yang sama sekali tak terduga, sebuah harapan, dan sebuah tangan persahabatan yang diulurkan bukan dari atas ke bawah, tetapi dari samping, sebagai saudara seperjalanan. Setelah makan siang di warteg, sebuah pengalaman baru bagi Anton yang terbiasa restoran mewah, Dendi merasa dunia sedikit lebih terang. Percakapan mereka mengalir, dari hal-hal kecil seperti makanan favorit, hingga impian yang lebih dalam. Anton tidak lagi terasa sebagai anak CEO, melainkan hanya Anton, seorang pria yang ternyata juga punya keraguan dan tekanan hidupnya sendiri, terutama dalam memenuhi harapan ayahnya. Namun, realitas kembali mengetuk. Anton harus kembali ke kamarnya untuk istirahat dan terapi. Sebelum berpisah, Anton mengulangi janjinya. Ia akan mengatur sesuatu untuk membantu Dendi. Tunggu kabar dari Bima, pesannya. Dendi mengangguk, meski hatinya masih ragu.
Bagaimana bentuk bantuan itu? Apakah ini awal dari ketergantungan yang akan ia benci? Keesokan harinya, panggilan dari Bima benar-benar datang. Suara di telepon itu sopan dan efisien. Bapak Abbas ingin bertemu dengan Anda, Dendi, di kantornya. Apakah Anda bisa datang hari ini jam 3 sore? Jantung Dendi berdebar. Pertemuan dengan Pak Abbas lagi. Ini bukan pertemuan dengan Anton. Ini bisnis. Dengan perasaan was-was, ia menyetujui. Setidaknya, ia punya baju yang sedikit lebih rapi setelah dibelikan Anton sebuah kaos dan celana chino sederhana kemarin. Gedung Abbas Jaya menjulang tinggi. Kaca-kacanya memantulkan langit kota yang kelabu. Dendi merasa kerdil dan asing di antara orang-orang berjas yang lalu lalang di lobi yang serba marmer dan mengkilap. Setelah melalui pemeriksaan keamanan, ia diantar oleh resepsionis yang ramah namun menjaga jarak lift eksklusif menuju lantai paling atas. Kantor Pak Abbas bukan sekadar ruangan. Itu adalah sebuah statement. Luas, dengan panorama kota 360 derajat, perabotan kayu gelap dan kulit, serta rak buku yang penuh dengan koleksi literatur bisnis dan beberapa penghargaan. Pak Abbas tidak duduk di belakang mejanya yang besar. Ia berdiri di dekat jendela, menatap ke bawah, seperti raja yang mengawasi kerajaannya. Ia menoleh saat Dendi masuk. "Dendi, silakan duduk," ucapnya, menunjuk ke sofa yang menghadap ke sebuah meja rendah. Dendi duduk, berusaha menjaga posturnya. Ruangan ini membuatnya merasa setiap gerakan dan kata-katanya akan dinilai. Pak Abbas duduk berseberangan dengannya. Wajahnya masih tegas, tetapi ekspresi kemarin yang sedikit bingung sudah hilang, digantikan oleh kepastian seorang eksekutif. "Saya telah berbicara dengan Anton," mulainya. "Dia sangat bersikeras tentang jasa besarmu. Dan dia juga mengkritik cara saya memperlakukanmu." Ada sedikit kedipan di matanya, seperti mengakui hal itu tanpa penyesalan yang terbuka. "Anton adalah anak saya yang idealis. Saya menghargai itu, meski terkadang naif." Dendi diam, menunggu. Pada intinya, keluarga kami berhutang padamu. Sebuah hutang nyawa. Dan dalam bisnis, hutang harus dibayar. Pak Abbas mengambil sebuah amplop coklat tebal dari atas meja dan meletakkannya di depan Dendi. Di dalamnya ada cek tunai senilai 200 juta rupiah. Jumlah yang sama dengan yang kamu keluarkan dari penjualan rumahmu. Dendi menatap amplop itu. Dadanya berdegup kencang. Uang itu bisa mengubah segalanya. Bisa membeli rumah kecil di desa, melunasi semua utang, dan memulai lagi. Tapi ada sesuatu dalam cara Pak Abbas menyampaikannya yang membuatnya merasa seperti sedang dibayar untuk sebuah jasa. Seperti seorang kontraktor yang menyelesaikan proyek. "Ini pengembalian modalmu," lanjut Pak Abbas. "Ambil ini, dan kita selesai. Kamu bebas dari kemiskinanmu, bisa memulai hidup baru. Dan kami bebas dari hutang budi. Semua beres." Kalimat itu, "dan kita selesai," menggantung di udara seperti pisau. Bebas dari hutang budi. Itu yang diinginkan Pak Abbas. Membersihkan buku kas moralnya. Menutup kasus dengan cara yang paling efisien. Dengan uang. Dendi mengangkat matanya dari amplop, menatap langsung pada Pak Abbas. Di mata pria tua itu, ia tidak melihat rasa terima kasih. Ia melihat transaksi. Sebuah pembelian ketenangan pikiran. Apakah ini cara Bapak membayar nyawa anak Bapak?" tanya Dendi perlahan. Suaranya datar namun berisi getaran. Pak Abbas sedikit mengerutkan kening. "Ini bukan membayar nyawa. Itu tidak ternilai. Ini membayar pengorbanan finansial yang kamu keluarkan. Itu adil." "Adil." Dendi mengulang. Rasanya kata itu pahit di lidah. "Bapak pikir segalanya bisa diukur dengan uang?" "Ya." Ia tidak menyadari suaranya mulai meninggi. "Bapak pikir dengan memberi uang ini, Bapak bisa menghapus rasa bersalah Bapak karena telah menuduh saya? Atau menghapus kenyataan bahwa saya kehilangan rumah saya, tempat segala kenangan keluarga saya? Apakah Bapak pikir uang bisa membeli semua itu?" "Jangan dramatis, Dendi," potong Pak Abbas. Suaranya lebih keras, menunjukkan otoritasnya. "Kamu butuh uang. Kami punya uang. Ini solusi terbaik untuk semua pihak.
Kamu akan keluar dari lubang kemiskinan, dan kami bisa melanjutkan hidup tanpa beban cerita ini. Lubang kemiskinan. Dendi tiba-tiba berdiri, tidak mampu menahan amarahnya lagi. Semua perasaan terinjak, terhina, dan direndahkan selama ini meluap. Bapak paham apa tentang kemiskinan saya? Bapak yang lahir di Menara Gading ini, paham apa tentang perjuangan hidup sehari-hari? Saya tidak menjual rumah saya untuk keluar dari lubang kemiskinan. Saya menjualnya karena tidak tega melihat sesama manusia mati. Bukan untuk mendapatkan cek belas kasihan dari Bapak. Belas kasihan? Ini keadilan. Bantah Pak Abbas, juga berdiri sekarang. Wajahnya memerah karena kemarahan dan mungkin juga karena merasa ditantang. Apa lagi yang kau mau? Pujian? Pengakuan? Gelar pahlawan? Dunia tidak bekerja seperti itu. Nak, dunia bekerja dengan transaksi yang jelas. Tapi saya bukan dagangan, teriak Dendi. Air matanya tumpah karena frustrasi yang mendalam. Dan nyawa Anton juga bukan. Saya tidak mengharapkan apapun dari Bapak. Saya sudah bilang kemarin, saya tidak butuh uang Bapak. Yang saya lakukan karena itu benar. Titik. Ia menatap amplop di atas meja dengan pandangan jijik. Ambil uang Bapak. Saya tidak mau. Saya tidak mau perbuatan saya dinodai dengan anggapan bahwa saya melakukannya untuk ini. Ia menunjuk ke amplop. Simpan untuk bisnis Bapak yang hanya mengerti angka. Saya tidak mau ada hubungan transaksional dengan Bapak. Dia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Bapak Anton adalah teman saya. Apa yang terjadi antara saya dan dia, itu urusan kami. Tapi dengan Bapak, tidak. Terima kasih untuk solusi terbaiknya. Dengan langkah tegas, Dendi berbalik dan berjalan menuju pintu. Tangannya yang gemetar meraih gagang pintu. Dendi! Suara Pak Abbas memanggil dari belakang, kali ini dengan nada yang berbeda. Ada sesuatu yang retak di balik kemarahan itu. Mungkin kekagetan, mungkin juga kebingungan yang lebih dalam. Kau sungguh-sungguh menolak 200 juta? Dengan kondisi kau sekarang? Dendi berbalik untuk terakhir kali. Matanya yang berkaca-kaca memandang tegas pada Pak Abbas. Uang Bapak tidak bisa membeli harga diri saya. Dan harga diri itu satu-satunya yang tersisa setelah rumah saya hilang. Selamat siang, Pak Abbas. Pintu tertutup dengan tidak terlalu keras, tetapi suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Dendi berjalan melewati sekretaris yang terkejut, menuju lift, jantungnya berdebar kencang. Ia baru saja menolak uang yang bisa menyelesaikan semua masalahnya. Dan ia merasa bebas. Bebas dari belenggu hutang budi yang ingin dipaksakan oleh Pak Abbas. Bebas dari citra sebagai pengemis yang menunggu bayaran. Di dalam kantor, Pak Abbas masih berdiri di depan meja, menatap amplop yang tak tersentuh. Wajah batu itu akhirnya menunjukkan keretakan yang jelas. Kebingungan, kemarahan, dan sekarang, sebuah rasa hormat yang terpaksa muncul. Tidak ada orang dalam hidupnya yang pernah menolak uang, apalagi dengan alasan seperti itu. Dia jatuh terduduk di sofanya, menatap panorama kota. Kata-kata Dendi bergema di kepalanya. Bapak paham apa tentang kemiskinan saya? Saya tidak menjual rumah saya untuk keluar dari lubang kemiskinan. Dan yang terakhir, uang Bapak tidak bisa membeli harga diri saya. Untuk pertama kalinya, Pak Abbas benar-benar mempertanyakan prinsip yang dipegangnya seumur hidup. Apakah segala sesuatu memang bisa dan harus dinilai dengan uang? Apakah ada hal di dunia ini yang nilainya melampaui angka di rekening bank? Pertemuan itu gagal total menurut ukurannya. Tapi mungkin, justru disitulah letak kemenangan Dendi. Dan tanpa disadari, Pak Abbas mulai melihat pemuda miskin itu bukan lagi sebagai masalah yang harus diselesaikan, tetapi sebagai sebuah fenomena yang harus dipahami. Sebuah cermin yang memantulkan bagian dari dirinya yang mungkin telah lama hilang. Integritas yang tak tergoyahkan oleh materi. Dan itu adalah pelajaran yang jauh lebih mahal daripada 200 juta di dalam amplop. 2 bulan telah berlalu sejak pertemuan yang penuh ketegangan di menara kantor Abbas Jaya. Waktu itu telah membawa perubahan yang tak terduga, bukan melalui ledakan dramatis, tetapi melalui proses yang pelan dan penuh pertimbangan. Dendi tidak kembali ke desanya.
Dengan bekal tekad dan rekomendasi dari Anton, bukan dari Pak Abbas, ia diterima sebagai peserta program magang di Divisi Operasional dan Logistik Grup Abbas Jaya. Bukan sebagai manajer junior yang langsung diberi jabatan, melainkan sebagai peserta magang tertua di antara anak-anak muda lulusan perguruan tinggi. Kontraknya jelas, masa percobaan 3 bulan, dengan gaji cukup untuk menyewa kamar kos sederhana dan hidup hemat. Tidak ada perlakuan khusus. Anton berkeras, kamu harus membuktikan diri dari bawah, seperti orang lain. Saya percaya kamu bisa. Dan Dendi membuktikannya. Kerja keras, ketelitian, dan pemahamannya yang natural tentang efisiensi, hasil dari hidup bergulat dengan keterbatasan, membuatnya menonjol. Ia tidak segan bertanya, belajar software baru dengan tekun, dan yang paling dihargai, ia selalu memberikan masukan yang jujur dari perspektif orang lapangan. Ide sederhananya tentang pengemasan dan rute pengiriman justru menghemat biaya yang signifikan. Pak Abbas, dari kejauhan, mengamati. Awalnya dengan skeptisisme, lalu dengan rasa penasaran, dan akhirnya dengan pengakuan yang tak terucap. Dia melihat bagaimana Dendi berinteraksi dengan rekan kerja, tanpa sombong meski dikenal sebagai penyelamat si bos, tetapi juga tanpa rendah diri. Dia melihat laporan tentang efisiensi yang dicapai divisi operasional, dan nama Dendi sering disebut sebagai kontributor ide. Suatu sore, Pak Abbas memanggil Anton ke kantornya. Bagaimana kinerja Dendi? Tanyanya langsung. Anton tersenyum. Menurut laporan kepala divisi, dia adalah magang terbaik yang mereka miliki dalam beberapa tahun terakhir. Mereka ingin menawarkannya kontrak tetap setelah masa magang selesai minggu depan. Pak Abbas mengangguk pelan. Matanya menatap keluar jendela. Dan, dia masih tinggal di kamar kos yang sempit itu. Ya, dia menolak ketika saya tawari bantuan untuk tempat yang lebih baik. Bilangnya, saya harus bisa mandiri dulu, jawab Anton. Ada kebanggaan dalam suaranya. Prinsipil sekali anak itu, gumam Pak Abbas, lebih kepada dirinya sendiri. Bukan prinsipil, ayah. Itu integritas, koreksi Anton lembut. Dan ayah tahu, dia sudah melunasi utang-utangnya pada rentenir dengan gajinya sendiri bulan lalu. Itu adalah informasi baru bagi Pak Abbas. Sebuah capaian kecil yang bagi Dendi adalah gunung yang berhasil didaki. Dan rumah? Tanya Pak Abbas lagi, suaranya terdengar berbeda. Masih jadi milik Pak Slamet. Dendi bilang, itu konsekuensi pilihannya. Dia terima. Tapi, saya tahu dia masih sedih kehilangan kenangan di sana. Pak Abbas diam lama. Pertemuan 2 bulan lalu, penolakan Dendi terhadap uangnya masih jelas dalam ingatannya. Kata-kata Dendi, uang Bapak tidak bisa membeli harga diri saya, seperti gema yang tak pernah hilang. Pada momen itulah, Sang Raja Besi menyadari bahwa kekayaannya ternyata tidak bisa membeli segala hal. Ada nilai-nilai lain yang justru lebih kekal dan lebih membentuk seorang manusia. Epilog, sebuah pertemuan di bawah pohon rindang. Akhir dari masa magang Dendi dirayakan dengan sederhana di sebuah warung makan kesukaan karyawan. Kepala divisi secara resmi menawarkan posisi sebagai staf logistik dengan gaji dan tunjangan yang layak. Dendi menerimanya dengan senyum lebar dan jabat tangan erat. Ini adalah kemenangannya sendiri, yang ia raih dengan kerja keras dan kemampuannya. Keesokan harinya, saat Dendi sedang bersiap pulang dari kantor, Bima mendatanginya. Dendi, Bapak Abbas ingin bertemu. Bukan di kantor. Di taman kota dekat sini. Jam 5 sore. Dendi mengernyit, penasaran. Apalagi yang diinginkan Pak Abbas? Tepat pukul 5, di bawah sebuah pohon beringin yang rindang, Pak Abbas sudah duduk di bangku, mengenakan kaos polo dan celana chino sederhana, penampilan yang tak biasa baginya. Dendi mendekat dengan hati-hati. Silakan duduk, kata Pak Abbas, tanpa basa-basi. Mereka duduk berdampingan, menatap anak-anak bermain di kejauhan. Suasana kali ini sama sekali berbeda. Tidak ada meja marmer, tidak ada panorama kota, hanya keseharian yang sederhana. Aku telah mengamati kamu selama 2 bulan ini, Dendi, mulanya Pak Abbas, suaranya tenang. Anton benar. Aku salah menilaimu. Dan penolakanmu terhadap uangku. Itu adalah tamparan yang aku butuhkan. Dendi diam, mendengarkan. Selama ini,
Aku hidup dengan prinsip bahwa segala sesuatu ada harganya, bisa dinegosiasikan. Termasuk loyalitas, termasuk rasa terima kasih. Kamu menunjukkan padaku bahwa ada hal yang harganya tak terhingga, integritas dan harga diri. Dia menoleh ke Dendi. Untuk pertama kalinya, Dendi melihat kerendahan hati di mata pria itu. Aku tidak akan meminta maaf lagi untuk kecurigaanku. Tapi aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan anakku. Dan terima kasih telah menjadi cermin bagi keluarganya, terutama bagiku. Dendi mengangguk. Rasa dendam dan sakit hatinya selama ini perlahan mencair. Terima kasih, Pak Abbas. Ada dua hal yang ingin kuberikan, lanjut Pak Abbas. Pertama, ini. Dia mengeluarkan sebuah surat perjanjian. Ini adalah kontrak kerja tetap sebagai staf logistik, tapi dengan tambahan tanggung jawab sebagai penghubung antara divisi operasional dan program CSR perusahaan yang dikelola Anton. Kami butuh insight MU yang langsung dari akar rumput. Gajimu sudah disesuaikan dengan posisi itu. Dendi menerima berkas itu. Ini adalah penghargaan atas kerja kerasnya, bukan belas kasihan. Ia menyetujuinya. Yang kedua, Pak Abbas menghela napas. Ini lebih personal. Dia mengeluarkan sebuah kunci dan selembar kertas. Rumah dan sawahmu di desa. Aku membelinya kembali dari Pak Slamet. Dengan harga yang wajar, jangan khawatir. Dendi terpana. Matanya membelalak. Pak Abbas, saya tidak. Ini bukan hadiah, potong Pak Abbas tegas. Ini pengakuan. Pengakuan bahwa warisan kenangan itu tak ternilai. Rumah itu adalah milikmu. Kamu bisa tinggal di sana, atau kamu bisa menjualnya sendiri di pasar yang wajar jika ingin modal usaha. Itu hakmu sepenuhnya. Tapi biar aku yang memulangkannya. Bukan sebagai pembayaran, tapi sebagai permintaan maaf dari seorang ayah yang hampir kehilangan anaknya, pada pemuda yang mengajarkannya arti kemanusiaan yang sebenarnya. Air mata mengalir di pipi Dendi. Ini yang tak pernah ia minta, tak pernah ia impikan. Rumahnya kembali, akarnya kembali. Dan jangan khawatir tentang hutang budi, kata Pak Abbas, seolah membaca pikirannya. Aku belajar dari Anton dan darimu. Kebaikan bukanlah hutang yang harus dilunasi. Itu adalah benih yang ditanam. Dan jika ingin dibalas, balaslah dengan menjadi orang yang baik untuk orang lain. Itu cukup. Dendi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk, menggenggam kunci dan surat itu erat-erat. Dendi, kata Pak Abbas berdiri, mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Selamat datang di keluarga besar Abbas Jaya. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai bagian dari kami. Anton sudah menganggapmu saudara. Dan aku bangga memiliki orang seperti kamu di sekitar kami. Dendi bangkit, menjabat tangan Pak Abbas dengan erat. Jabatan itu terasa hangat, penuh penghormatan. Saat Pak Abbas pergi, meninggalkannya sendirian di bawah pohon, Dendi melihat kunci di tangannya. Ia melihat ke arah langit senja yang jingga. Ia teringat pada orang tuanya. Bu, ya, saya dapat kembali rumah kita. Tapi saya juga dapat sesuatu yang lebih besar. Harga diri saya, masa depan, dan keluarga baru. Kemenangan Dendi bukan tertulis di atas kertas kontrak kerja atau sertifikat rumah. Kemenangannya tertanam dalam pengakuan dari orang yang awalnya merendahkannya. Dalam persahabatan sejati dengan Anton. Dalam dirinya yang telah membuktikan bahwa kebaikan dan integritas, meski dibayar mahal, pada akhirnya akan membawa pada tempat yang benar. Dan yang terpenting, ia tidak kehilangan dirinya dalam proses itu. Dia telah memulai perjalanan sebagai pemuda miskin yang rela menjual warisan. Dan kini, ia telah sampai sebagai seorang pemenang yang mendapatkan kembali segalanya. Dilipat gandakan, bukan hanya dalam materi, tetapi dalam martabat, hubungan, dan keyakinan bahwa cahaya kebaikan, sekecil apapun, akan selalu menang melawan kegelapan kecurigaan dan keserakahan.